Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1631. Penyergapan. Di kejauhan, Open Cloud King pergi ke jalur emas dengan lengan bajunya yang berkibar. Dia secara alami tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, tapi ini bukan saat yang tepat untuk bergerak. Lalu, apa gunanya dia terus tinggal di sini? Menjadi lelucon. Tangan kiri Ling Han memegang tangan permaisuri, sementara tangan kanannya melingkari Heavenly Phoenix Divine Maiden. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan jalan emas terbentang. Dia sudah kembali ke Wood Figure Planet. Selamat, teman Ling. Semua Raja Suci mengungkapkan ucapan selamat mereka dengan tangan terkatup. Adapun berapa banyak dari mereka yang benar-benar tulus, itu adalah sesuatu yang hanya mereka sendiri yang tahu. Meskipun Ling Han hanyalah seorang saint kecil, menilai dari kesengsaraan surgawi yang ia alami, jelas bahwa ia memiliki kecakapan bertempur seorang saint agung. Kecakapan bertarungnya bahkan telah mencapai tahap tengah atau tahap akhir dari Great Saint Tier. Dia sangat kuat. Setelah orang ini menjadi orang suci sedang, bukankah dia akan menjadi pasangan yang memenuhi syarat untuk Raja Suci? Ditambah dengan fakta bahwa Ling Han telah membunuh Saint Kings sebelumnya, Saint Kings tentu saja tidak berani meremehkannya sedikit pun. Mereka memperlakukannya sepenuhnya seolah dia setara dengan mereka. Ling Han berterima kasih kepada semua orang suci, dan dengan tersenyum berkata, "Saya telah menyiapkan beberapa hidangan lezat dan anggur yang sangat baik. Silakan datang dan rasakan semuanya." Meskipun sebagian besar obat-obatan dewa di Menara Hitam telah dihancurkan, yang tersisa telah dibaptis oleh petir ungu, dan efeknya berlipat ganda. Menggunakannya sebagai bahan memasak sangat bagus secara alami. Ling Han juga menambahkan beberapa daun pohon reinkarnasi yang belum berubah menjadi abu. Ini benar-benar bisa dianggap sebagai obat suci jika seseorang berbicara dalam pengertian sederhana. Para orang suci secara alami senang. Bahkan mereka hanya bisa berpikir untuk mengadakan pesta yang mewah. Mereka pasti tidak tahan untuk menyajikan hidangan mewah seperti itu. Namun Ling Han sama sekali tidak merasa kasihan. Ketika pohon reinkarnasi bertunas dan menumbuhkan daun lagi, efeknya pasti akan sangat meningkat. Adapun ini, mereka hanya akan dibuang jika dia tidak menggunakannya. Setelah pesta perayaan, tibalah waktunya untuk pertukaran harta karun. Namun, pertukaran harta karun terakhir terjadi lebih dari selusin tahun yang lalu. Jadi bagaimana mereka bisa menghasilkan begitu banyak harta dalam waktu sesingkat itu? Hati orang suci secara alami tidak terfokus pada acara ini. Ling Han telah menjadi Raja Suci, dan waktu masuk ke alam surga semakin dekat dan dekat. Mereka harus memastikan bahwa dia benar-benar akan membawa mereka dan klan mereka ke alam surga, dan mereka yang berambisi memikirkan kapan waktu yang tepat untuk bergerak. Jika tidak, ketika Ling Han telah menjadi seorang medium saint atau great saint, bahkan Saint Kings tidak akan bisa menekannya. Bahkan jika seminar Dao telah selesai, para orang suci ini tidak pergi, memberikan berbagai alasan untuk perpanjangan masa tinggal mereka. Suasananya agak aneh. Bahkan seorang idiot bisa merasakan keanehan di atmosfer. Mungkin saat ini sedang terjadi badai dahsyat. Namun Ling Han tidak peduli, dan hanya fokus pada menstabilkan tingkat kultivasinya. Sayangnya, pohon reinkarnasi untuk sementara tidak dapat digunakan, dan dia hanya bisa perlahan-lahan mengumpulkan pemahamannya tentang tingkat kultivasi seiring waktu. Hal ini menyebabkan pemahamannya tentang tingkat kultivasi meningkat sangat lambat, dan tidak dapat mengejar tingkat kekuatan asal yang sudah berada pada tingkat orang suci kecil bahkan setelah banyak waktu berlalu. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dia sudah mencapai level ini. Jika dia bisa maju satu langkah ke depan dalam 10.000 tahun, itu akan dianggap cukup cepat. Dia tidak bisa meminta terlalu banyak. Untungnya, menara kecil telah mengatakan bahwa pohon reinkarnasi pasti akan pulih paling lama dalam 2 tahun,
dan efeknya akan sangat meningkat kali ini. Itu akan menjadi sepotong kue untuk 1 hari setara dengan 100 tahun. Dan karena ini, Ling Han tidak menggunakan cairan kesengsaraan surgawi. Yang terbaik adalah bisa memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi setelah mengkonsumsinya. Jika tidak, itu akan menjadi pemborosan besar. Dia tidak perlu terburu-buru dalam 2 tahun ini. Di Wood Figure Planet, badai muncul dalam kegelapan. Sudah ada beberapa raja suci yang gelisah. Dengan berlalunya hari, Ling Han akan menjadi sedikit lebih kuat, dan begitu kekuatannya mencapai titik kritis, bahkan Saint Kings tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Semua raja suci yakin bahwa Ling Han pasti telah memperoleh warisan raja surgawi. Kalau tidak, pasti tidak mungkin dia menjadi begitu kuat. Di bawah pengaruh keserakahan seperti itu, beberapa raja suci saat ini sedang membuat badai. Situasinya tidak terlalu bagus. Pada hari ini, Ling Han telah mengumpulkan permaisuri surgawi Phoenix, Kaisar Hujan, Suran, Dingping, dan yang lainnya bersama-sama. Semua raja suci sudah curiga, dan aku kehilangan kartu truf untuk membunuh Saint Kings. Gelombang gelap beriak secara rahasia, dan badai bisa meledak kapan saja. Kaisar Hujan mengangguk. Dia telah membentuk lebih dari 9 juta bintang, dan mendekati titik kemacetan. Dia dengan kasar berkata, "Kami lebih baik bersembunyi untuk sementara waktu. Tidak perlu mendapatkan kepuasan sesaat sekarang." Dia adalah pendukung perang yang mutlak. Ketegasannya tidak kurang dari permaisuri, tapi dia jelas bukan orang yang berani dan bodoh. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka memang jauh dari tandingan para raja suci. Jika mereka berhadapan langsung, itu pasti berarti kematian mereka. Tidak perlu bertarung sampai mati. Suran dan Nosian Lesein juga mengangguk setuju. Mereka yang akan membuat pencapaian besar tidak perlu repot dengan detailnya. Ini adalah retret strategis, tidak ada yang memalukan. Ling Han berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihat siapa di antara mereka yang memiliki niat jahat. Orang seperti ini, aku pasti tidak akan membawa mereka ke alam surgawi." Semua orang tahu bahwa Ling Han menghargai hubungan. Dia tidak pernah menarik kata-katanya begitu dia menyetujui sesuatu. Ketika dia setuju untuk menjadi inti untuk menggabungkan 2 alam, jika proses ini terlalu lambat, dia akan langsung membuka pintu ke alam surgawi, dan membawa semua orang bersamanya ke alam surgawi. Namun, jika seseorang memiliki niat untuk menyakitinya sambil memanfaatkannya untuk masuk ke alam surgawi pada saat yang sama, itu adalah sesuatu yang tidak akan diizinkan oleh Ling Han. Mereka semua melakukan persiapan masing-masing. Sudah waktunya bagi mereka untuk meninggalkan Wood Figure Planet. 2 hari kemudian, Blue Feather Saint mengunjunginya. Dia menyarankan kepada Ling Han bahwa sekarang Ling Han telah menjadi orang suci, dia harus berusaha menjadi inti, dan menggabungkan 2 alam. Ling Han mempertimbangkan sejenak, lalu menyetujui permintaan yang lain. Pertama-tama, dia ingin melihat berapa banyak orang yang memiliki desain padanya. Karena Blue Feather Saint telah mengajukan permintaan seperti itu, dia akan mengikuti arus dan memberi orang lain kesempatan sehingga orang-orang licik ini akan terungkap. Kaisar Hujan dan yang lainnya secara alami sudah lama disiapkan, dan mereka semua masuk ke Menara Hitam. Adapun kelompok anjing hitam besar yang terdiri dari 4 karakter tercela, mereka sama sekali tidak berniat untuk pergi. Mereka hanya menyuruh Ling Han untuk datang mencari mereka ketika dia siap untuk masuk ke alam surgawi. Ling Han melewati jalur emas, dan menuju ke Cloud Apex Planet. Ini adalah medan perang 2 alam yang paling dekat dengannya. Sekarang dia adalah seorang suci, secara alami tidak perlu lagi menggunakan Cloud Piercing Shuttle. Jalan emas terbentang, dan kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap, dia telah meninggalkan banyak bintang di belakangnya. Itu seperti bagaimana dia tiba melalui pembukaan langit alam bawah di masa lalu, diedarkan oleh langit dan bumi. Kecepatannya juga secepat ini. Kecepatan Sein adalah kecepatan tercepat di alam abadi. Namun, 3 jalur emas benar-benar melesat di depannya secara tiba-tiba.
Meskipun mereka tidak bertabrakan dengan Ling Han, dapat dilihat dengan jelas bahwa bersama dengan 3 jalur emas ini, ada juga 3 serangan raksasa. Ini adalah kecakapan pertempuran Saint King Tier, yang telah menyegel arah Ling Han, dan pada saat ini, di atasnya, di bawahnya, di sebelah kiri, di kanan, dan di belakangnya, 3 serangan ditembakkan, dan mereka mirip dengan Saint King. Tingkat Ling Han benar-benar menghadapi serangan 18 Raja Suci pada saat yang sama, yang telah menutup semua kemungkinan dia akan maju, mundur, atau mengelak ke segala arah. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ling Han tersenyum tenang. Dia tahu bahwa dia akan disergap dalam perjalanan karena dia sudah dengan jelas menyatakan niatnya untuk pergi ke Cloud Apex Planet sejak lama. Dengan pikiran, dia menghilang dan masuk ke menara hitam. Peng, 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 peng. Saat dia menghilang, 18 serangan Saint King tiba-tiba menabrak satu sama lain, membentuk badai yang menakutkan di alam semesta. Untungnya, tidak ada planet di sekitar area tersebut, atau mereka pasti akan hancur. Ketika badai telah tenang, 18 Raja Suci muncul, semuanya mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka tidak merasakan aura Ling Han, seolah-olah dia tidak pernah ada. Chapter 1632. Memurnikan pil alkimia Saint Great. Jika mereka telah membunuh Ling Han dengan satu serangan itu, hujan darah akan terjadi sekarang. 18 Saint Kings semuanya bingung. Itu adalah serangan fatal dari mereka masing-masing, dan bahkan jika Ling Han mengelak ke alat Dewa Tata Ruang, kematiannya tidak akan terhindarkan. Namun sekarang, sekeliling mereka sangat sunyi. Ini terlalu tak terbayangkan. Di dalam menara hitam, Ling Han juga terkejut karena 18 Raja Suci ini sama sekali tidak dikenalnya. Berapa banyak Saint King yang ada di dunia? Ling Han yakin bahwa para Raja Suci ini telah mengubah penampilan mereka, dan motif mereka adalah meninggalkan jalan keluar bagi mereka. Bagaimana jika mereka tidak mampu membunuh Ling Han? Maka tidak mungkin bagi Ling Han untuk mengetahui siapa mereka. Mereka masih bisa naik kapal Ling Han dan masuk ke alam surgawi. Dia mendengus dingin secara internal. Apakah ada sesuatu yang begitu baik di dunia ini? Penampilan bisa diubah, tapi aura sulit diubah. Setiap pembudidaya memiliki aura yang unik. Biasanya, mereka bisa mengendalikannya agar tidak merembes keluar, tetapi begitu mereka menyerang, terutama ketika itu dilakukan dengan kekuatan penuh mereka, pasti tidak mungkin untuk menyembunyikannya lebih lama lagi. Ling Han sudah menghafal aura para Raja Suci ini. Kali berikutnya mereka bertemu, dia hanya perlu memaksa mereka untuk menyerang, dan dia akan bisa membedakan jika mereka ada di antara para penyerang hari ini. Tunggu saja, tidak perlu waktu yang lama. Seperti permaisuri, setelah dia benar-benar menstabilkan level kultivasinya, kekuatannya pada tahap puncak Small Saint, dia akan dapat menyamai tahap puncak Great Saint Tier. Kemudian, setelah dia maju ke tingkat Saint menengah, dia tidak lagi harus waspada bahkan jika dia menghadapi Raja Suci. Bahkan jika dia tidak bisa menandingi tahap puncak Saint King, dengan kekuatan fisiknya, sama sekali tidak perlu dia takut. Semua Raja Suci tidak puas hanya dengan pergi, dan duduk bersila di ruang kosong sekitarnya. Mustahil bagi seorang pria untuk tiba-tiba menghilang. Ling Han harus menyembunyikan dirinya dengan cara yang tidak diketahui. Sangat mungkin itu adalah alat surgawi. Mereka menolak untuk percaya bahwa dia akan bisa tinggal di dalamnya selamanya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Seolah-olah Ling Han dan kelompoknya telah benar-benar lenyap dari dunia ini. Open Cloud King juga merupakan salah satu dari 18 Saint King yang menyergap Ling Han. Dia tidak merasakan kemunculan kembali tautan karma selama ini, dan yakin bahwa Ling Han pasti masih berada di alam ini. Bagi Saint Kings, bahkan menunggu puluhan ribu tahun bukanlah apa-apa. Mereka bertekad untuk berdiri dan menunggu sampai Ling Han muncul sekali lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, para Raja Suci yang tetap tinggal di planet figur kayu secara alami menyadari bahwa Ling Han tidak muncul di Cloud Apex Planet, dan mereka semua berangkat untuk mencarinya.
Ayo pergi, ekspresi 18 Saint Kings berubah, dan mereka dengan cepat pergi. Jika semua Raja Suci ada di sini, lalu menyingkirkan Raja Suci yang berasal dari persamaan, yang tersisa hanyalah mereka yang telah menyergap Ling Han. Terlalu mudah untuk membedakannya. Saat ini, mereka bahkan tidak tahu di mana Ling Han berada, jadi mereka secara alami tidak mau mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya. Segera, mereka berbalik dan pergi. Tidak beberapa hari kemudian, mereka muncul dengan penampilan asli mereka, dan berpura-pura baru saja mengetahui sesuatu telah terjadi, menyamar sebagai bagian dari orang lain yang sama sekali tidak terlibat dalam penyergapan. Akhirnya, semua orang suci pergi. Galaksi ini kembali lagi ke tempat yang gelap, dingin, dan sunyi. Di dalam menara hitam, menara kecil membawa kabar baik bagi Ling Han. Pohon reinkarnasi telah tumbuh lagi, dan dapat digunakan sekali lagi, mengalami kelahiran kembali setelah kematian. Pohon reinkarnasi juga sangat meningkat. Itu secara bersamaan dapat menampung sebanyak 100 orang yang memahami Dao, dan satu hari pemahaman setara dengan 100 tahun, yang berarti aliran waktu akan dipercepat hingga 30.000 kali dan lebih. Ling Han sangat gembira. Tanpa bantuan pohon reinkarnasi, pemahamannya tentang peraturan dalam 1 tahun ini telah berkembang sangat lambat. Dia buru-buru memulai pemahamannya tentang Dao di bawah pohon, dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka hanya tahu betapa pohon reinkarnasi telah membantu mereka setelah mereka kehilangannya. Setelah hanya setengah tahun, Ling Han benar-benar telah mencapai puncak Small Saint Tier. Ini juga berarti bahwa jika dia memahami Dao di dunia luar, dia akan membutuhkan hampir 20.000 tahun untuk melakukan hal yang sama, sehingga nilai pohon reinkarnasi dapat dibayangkan. Setelah menstabilkan level budidayanya, Ling Han tidak terburu-buru menerobos ke medium Saint Tier. Akumulasi tidak cukup, jadi jika dia dengan paksa menerobos, itu hanya akan mengakibatkan kematian. Dan untuk memiliki akumulasi yang cukup, dia harus puas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan menumpuk perlahan untuk ledakan terakhir, atau bergantung pada pil alkimia. Hanya dengan begitu dia dapat menghindari vitalitas dan kekuatan hidupnya terhisap ketika dia meningkatkan tingkat kultivasinya dan memiliki akumulasi yang tidak memadai. Ling Han secara alami memilih opsi kedua. Pertama, opsi pertama terlalu lambat, dan kedua, dia adalah kaisar alkimia. Apakah dia idiot karena tidak meminum pil alkimia sekarang? Namun, segala sesuatu dari Saint Grade sulit untuk dipahami. Ling Han tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebagai gantinya, dia membuat pekerjaan persiapannya sehingga dia akan maju terlebih dahulu ke Saint Tier dalam hal alkimia. Alat yang baik merupakan prasyarat untuk keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan. Setahun kemudian, Ling Han akhirnya berhenti menyelidiki jalur alkimia. Dia sudah memiliki pemahaman awal dan bisa mencoba meramu pil alkimia Saint Grade. Namun, untuk meramu Saint Pills, masih perlu menggunakan obat suci sebagai bahan utamanya. Tidak banyak bahan seperti itu yang dimiliki Ling Han. Sebelumnya, dalam pertukaran harta karun, dia hanya berhasil berdagang untuk 3 orang. 3. Jika aku beruntung, aku bisa mengolah pil alkimia Saint Grade senilai 3 kuali, dan bahkan jika semuanya sukses, hanya akan ada sekitar 10. Ini sudah cukup, dia dan permaisuri masing-masing akan mengonsumsi 5 pil. Dan itu akan cukup untuk memenuhi permintaan energi yang menakutkan setelah mereka memasuki tingkat Saint menengah. Dan begitu mereka menjadi orang suci medium, mereka tidak lagi harus takut pada Saint Kings. Mereka benar-benar bisa pergi dan merampok berbagai negeri orang suci agung. Sayang sekali, meskipun pohon reinkarnasi lebih dekat ke tingkat celestial, itu hanya akan meningkatkan pemahaman mereka. Praktis tidak ada efek pada peningkatan origin power. Kalau tidak, Ling Han tidak akan mengalami sakit kepala seperti itu. Dia memulai proses ramuan dengan hati-hati. Karena hanya ada 3 obat suci, pasti tidak ada kesalahan yang bisa terjadi. 3 bulan kemudian, Ling Han selesai meramu kuali pertama pil alkimia. Mereka telah berhasil, tetapi nilai mereka belum mencapai harapan saya. Ling Han menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Namun, setelah pertama kali meramu pil alkimia Saint Grade, kemampuannya dalam alkimia pasti teratas di alam abadi saat ini.
Meskipun arsip alchemy Saint juga telah membuat Saint Pills sebelumnya, dia telah mengorbankan 10 obat Saint Li dalam prosesnya, dan dia tidak dapat menjamin bahwa itu akan berhasil setiap saat. Jadi, biasanya tidak ada yang akan menggunakan obat-obatan Saint Li untuk membuat pil alkimia. Sebaliknya, mereka akan mengkonsumsinya secara langsung. Lagi, dengan pengalaman dari satu percobaan yang berhasil, Ling Han secara alami menjadi lebih percaya diri dan ahli. Setengah tahun kemudian, 2 kuali pil alkimia Saint Grade lainnya berhasil dibuat dan kualitasnya meningkat dengan setiap kuali berikutnya. Benar-benar tidak cukup waktu, dia merenung dengan sedih. Dia saat ini sudah maju ke Saint Tier dan bisa menuliskan formasi pembunuhan Saint Grade di tubuhnya. Tapi sebelumnya, dia telah fokus pada menstabilkan level kultivasinya dari Small Saint Tier, yang diikuti dengan studinya tentang alkimia dan meramu pil alkimia, dan tidak ada waktu baginya untuk fokus pada formasi. Untungnya, dia masih memiliki pohon reinkarnasi. Jika tidak, dia pasti tidak akan punya cukup waktu untuk mempelajari formasi dalam 100.000 tahun ke depan. Saya bisa mengatur formasi ke satu sisi dulu. Saat aku telah menjadi seorang medium Saint, aku akan meningkatkan pemahamanku tentang formasi dalam sekali jalan. Baik dia dan Permaisuri membuat persiapan terakhir mereka, lalu masing-masing mengambil 5 pil alkimia Saint Grade dan muncul di galaksi. Mereka berpisah untuk menghindari salah ditarik ke dalam kesengsaraan surgawi satu sama lain. Siapa yang tahu seperti apa kesengsaraan surgawi 2 kali lipat, dan pasti tidak ada orang yang ingin mengetahuinya. Mereka melepaskan aura mereka, dan awan petir tiba-tiba datang. Seluruh alam semesta menjadi sangat tertekan. Ketika mereka menerobos ke tingkat Saint kecil, apa yang mereka alami setara dengan kesengsaraan untuk orang suci besar, dan sekarang mereka maju ke tingkat suci menengah. Bukankah itu harus menjadi kesengsaraan bagi Raja Suci? Retak, 2 petir menyambar ke arah Ling Han dan Permaisuri, secara praktis pada saat yang sama, dan dalam proses ini, kedua petir itu semuanya mengambil bentuk manusia. Weng, aura menakutkan melonjak keluar. Itu sebenarnya Saint King Tier. Chapter 1633. Meminum cairan kesengsaraan surgawi. Permaisuri langsung mengeluarkan 9 doppelgangernya, menerima serangan kesengsaraan surgawi. Dia selalu agresif dan asertif, dan sekarang tidak ada orang luar di sini. Dia secara alami tidak perlu khawatir bahwa kartu trufnya akan diketahui orang lain. Sejak awal, kecakapan bertarungnya berada pada kecepatan penuh, dan dia mengalahkan raksasa petir itu. Jadi bagaimana jika itu adalah Saint King Tier? Di depan Permaisuri saat ini, itu tidak lagi dalam posisi yang tinggi dan superior, melainkan lawan yang bisa dia hadapi, dan bahkan tekan. Namun, Ling Han tidak sesantai Permaisuri. Dia masih harus membiarkan tulang ketuhanannya ditempa, tetapi celah dalam tingkat kultivasi terlalu lebar. Dia tidak berani menghancurkan tubuhnya sendiri seperti yang dia lakukan di masa lalu. Sebagai gantinya, dia menerima kekuatan petir langsung ke dalam tubuhnya, dan menggunakan metode yang lebih moderat untuk meredam tulang ketuhanannya. Tetapi jika ada yang melihatnya, mereka pasti akan berseru dengan keras bahwa dia orang aneh. Dia menyebutnya moderat, itu adalah serangan dari Saint King Tier, dan Anda benar-benar menggunakannya untuk meredam tubuh Anda. Apakah kamu lelah hidup? Suami dan istri ini benar-benar orang aneh di antara orang aneh. Yang satu dengan mudah menanggung kesengsaraan surgawi, sementara yang lain memperlakukan kesengsaraan surgawi seperti tungku alami untuk meredam dirinya sendiri. Sayangnya, Ling Han tidak berani masuk jauh ke dalam awan kesusahan untuk mendapatkan lebih banyak cairan kesengsaraan surgawi kali ini. Kehebatan pertempurannya saat ini hanya mampu menyamai tahap awal Saint King Tier. Tetapi jika dia memasuki kedalaman awan kesusahan, tidak hanya akan ada tahap puncak Saint Kings, jumlah mereka juga sangat tinggi. Fisiknya yang sekarang masih tidak bisa menahan serangan dari begitu banyak Raja Suci, mungkin dia akan bisa mencoba ketika dia selanjutnya menerobos ke Saint King Tier. Setelah kesengsaraan surgawi, Ling Han dan Permaisuri saling tersenyum. Saat ini,
Mereka cukup percaya diri untuk menghadapi semua musuh kuat mereka di alam kuno. Itu adalah alam kuno, bukan hanya alam abadi. Itu karena mereka secara bersamaan mengembangkan peraturan dua alam, yang digabungkan dengan sempurna. Apakah itu alam abadi atau dunia bawah, mereka benar-benar bisa melepaskan kehebatan pertempuran penuh mereka. Apakah kita akan segera mencari orang-orang itu untuk membalas dendam? Tanya Permaisuri. Ling Han berpikir sejenak, lalu menjawab, tidak, mari kita coba menggabungkan regulasi dari dua alam terlebih dahulu. Jika alam kuno benar-benar bisa digabungkan di tangan kita, itu akan menjadi pahala yang besar, dan manfaat yang kita peroleh akan sangat murah hati. Di masa lalu, dia datang melalui pembukaan langit, dan dengan demikian telah diberi pahala oleh langit dan bumi. Kekuatannya adalah 3 bintang lebih kuat dari rekan-rekannya di Shatering Void Tier, dan ada terlalu banyak dunia kecil. Anda bisa membuka langit, dan saya juga bisa, tetapi untuk alam kuno, hanya ada satu. Karena membuka langit dunia kecil sudah sangat menakjubkan. Lalu jika mereka menggabungkan dua alam, bagaimana pahala mereka akan melawan alam? Permaisuri mengangguk. Mereka berdua adalah orang yang bertekad untuk menjadi Raja Surgawi. Jadi secara alami lebih baik kekuatan pertempuran mereka di antara rekan-rekan mereka menjadi lebih kuat. Keduanya masuk ke Menara Hitam. Permaisuri menstabilkan tingkat kultivasinya, sementara Ling Han masih harus berangkat lagi di jalur formasi selain menstabilkan tingkat kultivasinya. Ling Han sudah mengumpulkan cukup banyak di jalur formasi. Ketika dia telah mengungkap puluhan ribu formasi di alam misteri, fondasinya juga menjadi sangat dalam dan bergema, dan ditambah dengan formasi yang sering berdiskusi dengan orang suci hati yang tenang. Pengetahuannya tentang formasi sebenarnya tidak kalah dengan orang suci hati yang tenang. Lebih lama lagi, selain formasi level Saint, dia fokus belajar. Waktu berlalu di bawah pohon reinkarnasi. Di dunia luar, 3 tahun telah berlalu, dan di bawah pohon reinkarnasi, 100.000 telah berlalu. Mata Ling Han tiba-tiba terbuka. Dia telah maju ke Saint Tier dalam formasi. Namun, orang suci hati yang tenang hanyalah orang suci kecil. Dengan demikian, pengetahuannya tentang formasi juga berhenti di level Small Saint Tier. Pengalaman terkait formasi yang dia ajarkan kepada Ling Han juga hanya terbatas pada Small Saint Tier. Bagi Ling Han, apakah ada makna lain dari formasi Small Saint Tier? Tidak, namun, dia masih memiliki formasi tingkat celestial. Dengan tulang ketuhanannya yang sekarang, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menanggung kekuatan formasi tingkat celestial. Selanjutnya, bahkan jika mereka bisa, dia tidak akan dapat mengaktifkan formasi tingkat celestial, karena dia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Namun, formasi tingkat celestial dapat digunakan sebagai referensi, jadi bukankah itu akan berfungsi dengan versi yang sedikit lebih lemah? Dia pergi ke pengasingan yang lama lagi. Setahun telah berlalu, dan dia telah membongkar sebagian dari formasi tingkat celestial. Kekuatannya sebanding dengan tahap puncak Great Saint Tier. Ling Han menuliskan pola formasi pada tulang ketuhanannya dengan 9 api langit sebagai pedangnya. Jika dia tidak bergantung pada kekuatan formasi, kekuatan bertarungnya sebanding dengan tahap awal Great Saint Tier, dan jika dia mengaktifkan formasi, maka dia tidak perlu takut bahkan pada tahap puncak Saint Kings. Dia tersenyum. 4 tahun ini sangat berharga. Setelah memasuki Saint Tier, praktis tidak ada pil alkimia di dunia ini yang memungkinkannya untuk dengan cepat meningkatkan level kultivasinya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah berkultivasi ke puncak di tingkat sungai abadi, dan memasuki tahap puncak dari ekstrim rendah setelah menerobos ke tingkat kejadian, dia mungkin tidak akan dapat sepenuhnya berkultivasi bahkan ke tingkat tahap awal dari Small Saint Tier sekarang. Lihat saja Heavenly Phoenix Divine Maiden. Dia masih maju dengan banyak kesulitan di tahap awal Small Saint Tier, dan sama sekali tidak memiliki kemajuan tajam yang pernah dia miliki. Selanjutnya, ini juga memperhitungkan bahwa dia memiliki warisan dari 3 Raja Phoenix, dan tingkat budidayanya jauh lebih cepat daripada orang suci lainnya. Sekarang, jika dia ingin tingkat budidaya mereka dipercepat, hanya ada obat suci yang tersisa. Tetapi berapa banyak obat suci yang ada di seluruh alam kuno? Ling Han sekarang terjebak dalam dilema. Di satu sisi,
dia ingin berkultivasi ke Saint King Tier di alam kuno. Kemudian, dia akan bisa masuk ke kedalaman awan di lain waktu dan mengumpulkan cairan kesengsaraan surgawi. Di sisi lain, dia juga ingin masuk dengan cepat ke alam surgawi. Dengan betapa melimpahnya sumber daya alam surgawi, pasti akan ada obat suci yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan obat surgawi pun dimungkinkan. Ling Han merenung sejenak dan membuat keputusan. Ketika saya mengalami kesusahan besar Sein, saya akan memasuki kedalaman awan kesusahan untuk mengumpulkan cairan kesengsaraan surgawi lagi. Saya yakin bahwa dengan kekuatan saya, masih ada harapan. Jika memungkinkan, saya akan melihat siapa yang akan mengalami kesengsaraan surgawi dan mengambil inisiatif untuk menarik kekuatan kesengsaraan surgawi kepada saya sehingga saya dapat memanen sesuka hati saya. Hehe, ini bukan ide yang buruk. Bagaimanapun, saya harus mencapai Great Saint Tier untuk dapat membuka pintu ke alam surgawi. Mari kita lihat dengan tepat apa manfaat yang dapat diberikan oleh cairan kesengsaraan surgawi. Ling Han mengeluarkan cairan kesengsaraan surgawi dan menyesap sedikit. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terbakar petir, dan seakan-akan seluruh tubuhnya akan berubah menjadi petir. Dia bisa dengan jelas merasakan ada petir yang mengamuk di tubuhnya. Tulang ketuhanannya tidak bisa bertahan sama sekali, dan mulai runtuh. Itu terlalu kejam. Harus diketahui bahwa dia saat ini adalah orang suci sedang, dan kekuatan tulang ketuhanannya telah melonjak hingga kekuatan logam level 20 dewa. Bahkan jika itu tidak sekuat itu tidak akan terlalu jauh, namun mereka sebenarnya mulai runtuh di bawah kekuatan petir. Seperti yang diharapkan, jika aku menerobos ke dalam awan petir saat ini, itu hanya akan menjadi tindakan untuk mengadili kematian, gumam Ling Han dengan suara gemetar. Menara kecil juga benar karena tidak mengizinkan saya untuk berbagi cairan kesengsaraan surgawi dengan orang lain. Untuk mereka yang berada di bawah level celestial, aku harus menjadi satu-satunya yang bisa menahan serangan seperti itu. Bahkan permaisuri tidak akan bisa, meskipun dia bisa mendistribusikan serangan apapun yang dia tahan. Meminum cairan kesengsaraan surgawi berarti bahwa petir akan mengamuk langsung di tubuh seseorang. 9 doppelganger miliknya tidak akan berguna sama sekali. Ling Han mengertakkan gigi dan menyalurkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan dengan sekuat tenaga. Sekarang, dia sudah menjadi orang suci menengah, dan setelah menyalurkan gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, tingkat kekuatan apa yang bisa dicapai fisiknya, tulang ketuhanannya perlahan mulai sembuh. Kekuatan petir yang ganas ini sebenarnya tidak berhasil menyebabkan kerusakan sedikitpun padanya. Namun, waktu untuk mempertahankan kondisi seperti ini sangat terbatas. Setelah 30 menit, Ling Han mengeluarkan teriakan tajam, Tulang ketuhanan yang baru saja dia sembuhkan hancur sekali lagi, kulitnya pecah, dan darah menyembur keluar dengan deras. Sial, dia jelas hanya menyesap sedikit, tapi mengapa kekuatannya begitu kuat? Sial, menara kecil yang bodoh. Kenapa tidak dikatakan dengan jelas dari awal, ini bukan hanya seteguk kecil, dia harus menyesap seteguk kecil. Kamu menara Sundere, jika aku tidak membuangmu ke toilet di masa depan, aku akan mengambil nama keluargamu, Ling Han berteriak kesakitan. Chapter 1634. Dua kekuatan mistik. Sedikit kurang dari setengah hari kemudian, kekuatan petir akhirnya berlalu, yang sedikit mirip dengan kesengsaraan surgawi. Ling Han telah berubah sepenuhnya menjadi lumpur, dan ini masih karena dia telah mengolah gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Jika tidak, pasti tidak ada tingkat kejadian di dunia ini yang berani meminum cairan kesengsaraan surgawi secara langsung seperti ini. Namun, setelah sakit, manfaatnya ada di sini. Dao besar elemen petir terbentang di benak Ling Han, tapi itu belum lengkap. Itu terbentuk dari pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada beberapa pecahan yang lebih besar, dan ada beberapa pecahan yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Menjadi tidak lengkap itu normal. Bagaimanapun, ini adalah cairan kesengsaraan surgawi yang hanya diperoleh di alam kuno,
jadi secara alami ada batas atasnya. Bagi Ling Han, ini sebenarnya sudah cukup. Dia tidak akan bisa memahami peraturan Dao besar yang terlalu mendalam. Waktu terbatas, dan Ling Han memilih potongan besar untuk dipahami. Pertama-tama, regulasi sulit untuk dipahami, terlebih lagi ketika masih dalam keadaan tidak lengkap. Jadi, ini secara alami berarti bahwa dia harus menemukan potongan-potongan yang relatif lengkap untuk dipahami. Untuk level kultivasi Ling Han saat ini, potongan yang lebih besar sudah tepat. Sehari berlalu, dan Ling Han telah memahami Dao selama 1 abad penuh di bawah pohon reinkarnasi. Dia membuka matanya, namun sama sekali tidak berniat untuk berdiri. Dia menyesap sedikit cairan kesengsaraan surgawi, tetapi sekarang dia memiliki pengalaman, dia menyesap lebih sedikit. Meski begitu, dia masih tersiksa dengan mengerikan. Meskipun pedang iblis-iblis belum menjadi alat surgawi, bahkan leluhur duniawi yang memutus tidak akan dapat meremehkan kekuatan kemampuan destruktifnya. Cairan kesengsaraan surgawi serupa. Meskipun Ling Han hanya menyesap sedikit, kemampuan destruktifnya masih sangat kuat. Setelah sehari, Ling Han menyesap lagi. Di bawah pohon reinkarnasi, dia membagi cairan kesengsaraan surgawi menjadi beberapa ratus bagian. Setelah 1 tahun penuh, dia akhirnya berhasil meminum semua bagian dari cairan kesengsaraan surgawi ini, dan dia juga telah maju pesat dalam hal Dao besar elemen petir. Pemusnahan petir, kilat petir. Ling Han telah memperoleh total 2 kekuatan mistik. Mereka juga dapat dianggap sebagai teknik surgawi karena dia merasa begitu dia membuka batas atas tingkat kultivasinya, kedua teknik ini dapat diperkuat dan terus meningkatkan kekuatannya. Petir pemusnahan agak seperti kekuatan petir yang dia peroleh dengan mengamati kesengsaraan surgawi, tetapi mengamati hanya memungkinkan dia untuk membuat tiruan. Ceritanya berbeda sekarang. Dia benar-benar mendapatkan kekuatan inti dari kesengsaraan surgawi. Petir bisa menghancurkan dunia karena itu mewakili hukuman surgawi. Bahkan Saint Kings harus takut akan hal itu. Itu bisa dilemparkan sendiri, atau dia juga bisa menyematkannya ke teknik pedang petir untuk menggantikan kekuatan asli petir sehingga kekuatannya akan ditingkatkan ke tingkat lain. Dan Lightning Flash bisa membuat kecepatannya secepat kilat kesengsaraan surgawi. Konsep macam apa ini? Kecepatan kesengsaraan surgawi adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari oleh siapapun, dan mereka hanya bisa menerimanya secara langsung. Dan Ling Han telah mempelajari kecepatan ekstrim semacam ini, yang berarti apakah dia sedang mengejar musuh, atau menggunakannya untuk melarikan diri dari musuh yang kuat, itu akan menjadi sepotong kue baginya. Aku tidak bisa mempertahankan kecepatan ekstrim semacam ini untuk waktu yang lama, kata Ling Han pada dirinya sendiri. Namun, itu akan cukup untuk mengejar dan melarikan diri dari pengepungan. Sebenarnya, ini sedikit seperti surga ke-9 petir, tapi melampaui yang terakhir entah berapa kali. Dan sekarang, ke Two Realm Battlefield, jika Open Cloud King mengejarnya, aku bisa menggunakan dia sebagai boneka penguji. Namun, sejak saya membunuh Zong Badu, saya telah mengalami kesengsaraan surgawi 2 kali, dan hubungan karma seharusnya sudah lenyap. Tautan karmanya telah lenyap, tetapi permaisuri tidak. Setelah dia menyingkirkan Zong Ye, dia hanya mengalami kesusahan surgawi sekali. Hoho, Open Cloud King, apakah kamu berani datang? Ling Han keluar dari menara hitam, dan membuka jalur emas, menuju Cloud Apex Planet. Dia hampir tiba, dan dia segera menerima kabar baik. Kaisar Hujan telah menerobos Saint Tier. Kaisar Hujan menyambut kesengsaraan surgawi di galaksi. Itu sangat melelahkan baginya. Di satu sisi, itu karena dia juga telah menggabungkan peraturan dari 2 alam seperti yang dimiliki Ling Han dan Permaisuri. Itu jelas hanya seharusnya menjadi kesengsaraan orang suci kecil. Namun kekuatannya sebanding dengan kesusahan orang suci besar. Namun Kaisar Hujan tidak mengolah gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan atau seni surga 9 kematian. Juga tidak memiliki teknik Raja Surgawi untuk perlindungan. Jadi dia secara alami hampir mati. Tapi ketangguhan Kaisar Hujan sangat mengejutkan. Tidak peduli seberapa banyak dia dipukul, dia tidak akan pingsan.
dia akan selalu menemukan kesempatan sekecil apapun untuk bertahan hidup dalam situasi tanpa harapan total. Dia baru saja bertahan dalam waktu setengah hari ini, dan berhasil maju ke tingkat kejadian. Selanjutnya, akumulasi kekuatan asal telah langsung melonjak ke tahap puncak dari tingkat Sein kecil. Dan itu hanya mereka bertiga. Bahkan Ding Ping dan Jiu Yao, dua murid yang sangat dihargai Ling Han, tidak memiliki bakat alami yang menakjubkan. Namun, mereka telah membentuk sekitar 5 juta bintang, tetapi telah mengalami stagnasi dalam waktu yang sangat lama. Kemungkinan besar, akan sangat sulit bagi mereka untuk mengambil langkah ke depan. Ling Han, Permaisuri, dan Kaisar Hujan secara bersamaan memasuki medan perang dua alam. Jika mereka dapat meningkatkan penggabungan dua alam, maka mereka akan diberi hadiah oleh langit dan bumi. Mereka tentu saja tidak akan membuang manfaat semacam ini. Tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki pengalaman dalam menggabungkan dua alam, dan hanya bisa meraba-raba sendiri. Saat ketiganya menyelidiki, mereka mencoba berbagai metode, dan secara bertahap mendapatkan pengalaman. Mereka bisa merasakan bahwa langit dan bumi dari kedua alam memanggil mereka, seolah-olah mereka mengekspresikan kerinduan kepada mereka. Seperti yang diharapkan, kedua alam memang maju ke arah penggabungan, tetapi dengan bagaimana kehancuran dan penciptaan berada di dua sisi yang berlawanan, laju penggabungan ini sangat lambat. Mengikuti peristiwa normal, pohon reinkarnasi mungkin sudah tumbuh secara normal dengan potensi penuhnya, dan kedua alam ini akan perlahan-lahan masih berlama-lama satu sama lain. Ketiganya mengambil peran inti, dan menggunakan diri mereka sebagai jembatan, mereka menghubungkan dua alam. Tiba-tiba, 3 pilar cahaya melesat ke langit di Two Realm Battlefield. Apakah itu alam abadi atau dunia bawah? Mereka semua bisa melihat dengan jelas. Langit dan bumi yang dekat dengan daerah ini bergetar, seolah-olah akan terjadi perubahan yang menakjubkan. Penggabungan kedua alam semakin cepat, Ling Han dan yang lainnya saling bertukar pandang, semuanya tampak terkejut. Karena mereka bertindak sebagai jembatan, satu tangan mereka terhubung ke dunia bawah, dan tangan lainnya terhubung ke alam abadi. Peraturan dari dua alam beredar di dalam tubuh mereka, yang dengan cepat meningkatkan pemahaman mereka tentang tingkat kultivasi, dan akumulasi kekuatan asal mereka juga meningkat. Dengan setiap nafas yang lewat, sebuah bintang akan lahir di dantian mereka. Bahkan jika tidak ada pahala dari langit dan bumi setelah kedua alam bergabung, manfaat semacam ini sudah cukup besar. Siu, pada saat inilah sesosok datang melalui air mata di angkasa, memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Ekspresi Ling Han dan yang lainnya berubah drastis. Orang ini terlalu kuat, benar-benar memberikan perasaan bahwa mereka sama sekali bukan tandingan individu itu. Ling Han meraih Permaisuri dan Kaisar Hujan tanpa ragu-ragu, dan langsung tiba pada jarak yang tak berujung dalam kilatan petir. Namun, dia bahkan tidak berhasil mendapatkan nafasnya kembali ketika dia melihat orang itu benar-benar mengejar mereka dengan kecepatan yang tidak jauh lebih lambat dari Ling Han. Terlebih lagi, melihat cara santai dan mudah itu dilakukan, itu pasti tidak seperti bagaimana Ling Han hanya bisa memiliki ledakan kecepatan sesaat. Jangan gugup. Aku berada di bawah komando Permaisuri Muda Kekaisaran, kata orang itu, dan aura kacau di atas orang tersebut menghilang, menunjukkan penampilan yang sebenarnya. Ini adalah wanita yang tampak berusia 30-an. Penampilannya pasti tidak bisa dianggap cantik. Nyatanya, dia bahkan tidak bisa disebut polos, dia sebenarnya sedikit jelek. Sementara itu, Ling Han ragu-ragu sejenak sebelum tanpa sadar bertanya, "Who knew? The Young Imperial Empress telah dianugerahi nama Tianyun." Wanita itu berkata dengan sungguh-sungguh, ekspresinya penuh hormat, seolah-olah saat ini ada sosok yang kuat berdiri di depannya. Ling Han memasang ekspresi aneh. Dia mulai percaya bahwa wanita ini dikirim oleh Hun Yu. Alasannya sangat sederhana. Dia jelek, bagaimana mungkin kekasih kecil yang cemburu mengirim kecantikan untuk bertemu dengannya? Chapter 1635. Menggabungkan dua alam dilarang oleh alam surgawi. Meskipun Ling Han sudah mulai mempercayai identitas orang ini,
dia masih tidak berani sedikit pun kecerobohan. Seseorang tidak boleh lengah, dan yang terbaik adalah berhati-hati. Jika dia menunjukkan sedikit kebencian, dia akan membawa permaisuri dan kaisar hujan bersamanya ke Menara Hitam. Hu Niu memintamu untuk datang? Apa itu? Ling Han bertanya. Wanita itu dengan serius menjawab, kamu harus menghentikan apa yang selama ini kamu lakukan, menggabungkan dua alam. Ling Han terkejut. Mengapa? Aku juga tidak yakin dengan alasan pastinya. Tapi ini adalah sesuatu yang terus-menerus dimohon oleh permaisuri muda. The Young Imperial Empress berkata bahwa menggabungkan dua realem akan menarik sejumlah besar elit, dan bahkan Istana Rock tidak akan bisa melindungimu, kata wanita itu, sedikit kebencian di matanya. Mengikuti nada suara kaisar muda kekaisaran, betapapun banyaknya masalah yang dibuat pria ini, Istana Rock akan tetap melindunginya dengan segala cara. Seberapa mulia kaisar muda kaisar, dan dia akan benar-benar mengambil risiko besar untuk pria tidak penting seperti ini. Tentu saja, dia membenci Ling Han. Ling Han mengabaikan wanita ini dan sedikit mengernyit. Penggabungan kedua alam benar-benar akan mengingatkan sosok perkasa dari alam surgawi. Menurut informasi yang dia peroleh, alasan mengapa alam kuno dipecah menjadi dua adalah yang pertama, tak terlukiskan. Itu telah terbelah menjadi dua, yang menyebabkan efek yang dihasilkan pada alam surgawi, dan memicu kekacauan besar alam surgawi. Kedua, kekacauan besar terjadi di alam surgawi, yang menyebar ke alam kuno, dan dengan demikian menyebabkan terbelahnya alam kuno menjadi dua. Dan sekarang, sosok perkasa dari alam surgawi benar-benar ingin ikut campur dan menghentikan penggabungan alam kuno. Ling Han merenung dengan tenang. Jika ini adalah alam surgawi, siapapun akan bisa menjadi inti dari penggabungan dua alam selama mereka telah mencapai tingkat kejadian. Dan dengan latar belakang alam surgawi, ini bisa meningkat menjadi beberapa ratus juta, bukan? Maka penggabungan kedua alam itu sebenarnya akan menjadi sesuatu yang sangat sederhana. Jika diklaim bahwa ketika memutuskan tingkat duniawi dan elit yang lebih kuat memasuki alam kuno terlalu lama, dan mengalami serangan balik sehingga rentang hidup mereka tidak lagi tanpa akhir, tingkat kejadian tidak terpengaruh. Lebih jauh lagi, menggabungkan dua alam masih akan dihargai oleh langit dan bumi, dan mereka akan mendapatkan manfaat besar. Mengapa ini tidak dilakukan oleh kekuatan apapun dari alam surgawi? Alasannya seperti yang wanita ini katakan. Sosok perkasa dari alam surgawi melarangnya. Istana Rock adalah kekuatan tingkat Raja Surgawi. Jadi bahkan jika Hu Niu dengan sengaja mengirim seseorang untuk memberitahu dia, apa artinya ini? Level dari sosok perkasa ini pasti telah mencapai Celestial King Tier, dan Istana Rock tidak dapat menimpanya. Selama kekacauan besar di alam surgawi, itu telah melibatkan pertempuran besar di antara tingkat Raja Surgawi, dan sekarang itu adalah Raja Surgawi yang melarang alam kuno bergabung. Mungkinkah itu benar-benar alam surgawi yang telah membelah kuno dunia menjadi dua? Alasan mengapa terjadi pertempuran di antara Raja Surgawi adalah karena beberapa Raja Surgawi tidak setuju dengan tindakan ini, yang mengakibatkan konflik ide, dan akhirnya memuncak pada kekacauan besar alam surgawi. Akhirnya, Raja Surgawi yang keberatan telah kalah, dan alam kuno masih terbelah menjadi dua. Meskipun ini hanya kesimpulan Ling Han, dia merasa bahwa ini sebenarnya adalah kebenaran. Tapi mengapa alam kuno begitu penting? Itu jelas tidak mungkin menghasilkan Severing Mundane Tie. Paling banyak, seseorang akan dapat meledakkan pintu ke alam surgawi ketika mereka telah mencapai tingkat Sein Agung. Ling Han merasa seperti dia telah menyentuh kebenaran, namun semakin banyak misteri yang mengelilinginya, jadi dia tidak dapat menutup lubang dalam kesimpulannya. Permaisuri muda kekaisaran telah memerintahkanku untuk diam-diam melindungimu selama ini, jadi ini pertama kalinya aku muncul, demi menghentikanmu. Namun, penggabungan Anda dari dua alam tersebut telah menarik perhatian alam surgawi. Lain kali, saya mungkin bukan orang pertama yang datang ke sini, lanjut wanita itu. Meskipun dia tidak menyukainya, siapa yang meminta ini menjadi perintah dari kaisar muda kekaisaran? Perintah dari permaisuri muda kerajaan harus diselesaikan sepenuhnya. Anda pasti tidak bisa menggabungkan dua alam,
atau itu hanya akan mendekati kematian Anda sendiri, kata wanita itu. Ada satu masalah lain yang tidak dia katakan, dan itu adalah jika elit alam surgawi ingin berurusan dengan Ling Han, Hu Niu akan memimpin Istana Rock untuk menjatuhkan mereka. Tapi dengan cara itu setara dengan mendorong Istana Rock ke sisi berlawanan dari berbagai sekte besar alam surgawi. Bahkan kekuatan sekuat itu seperti Istana Rock mungkin bisa dihancurkan dalam satu malam. Pasukan tingkat Raja Surgawi telah dihancurkan sebelumnya. Hu Niu melarangnya mengatakan itu. Ling Han mengangguk. Dia bisa menebak bahwa jika ada seseorang dari alam surgawi yang mengincarnya, Hu Niu pasti akan menghentikan mereka. Dan berdasarkan informasi yang dia pahami, Istana Rock masih memiliki musuh yang kuat yang mengincar mereka dengan iri. Dia pasti tidak akan membahayakan Hu Niu. Saya mengerti, jawabnya dengan suara rendah. Meskipun menggabungkan dua alam akan memberinya manfaat besar, dia lebih tidak mau Hu Niu mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Wanita itu menatap Ling Han dengan dalam, dan baru kemudian tangannya menarik ruang di depannya, merobek lubang tepat di ruang angkasa. Sosoknya memasuki robekan dan menghilang. Ini adalah elit yang setidaknya di tingkat duniawi yang memisahkan. Adapun level tepatnya dia saat ini, Ling Han dan yang lainnya tidak bisa menebak sama sekali. Dia terlalu kuat. Ling Han dan yang lainnya saling bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa ada begitu banyak bahaya dalam penggabungan dua alam. Alam surgawi sebenarnya melarang penggabungan dua alam. Saya sudah memiliki kecurigaan saya sebelumnya. Jelas, peraturan alam surgawi sudah lengkap, dan tingkat kejadian manapun akan dapat melakukan pekerjaan itu. Namun mengapa itu tidak pernah diterapkan? Awalnya saya mengira itu karena mereka meremehkan alam kuno. Saya tidak pernah berpikir bahwa ada perintah ketat dari Raja Surgawi yang tidak akan mengizinkan siapapun melakukan hal seperti itu. Mungkinkah mereka takut pada alam kuno? Ini tidak terbayangkan. Bahkan jika semua orang telah berkultivasi ke tahap puncak Saint King Tier di alam kuno, jadi apa? Mungkin hanya satu leluhur duniawi yang memisahkan akan cukup untuk menangani mereka semua. Itu hanya masalah waktu. Itu tidak bisa dijelaskan dan sepenuhnya tidak logis. Ling Han mengangguk. Tidak peduli bagaimana itu, penggabungan kedua alam itu mustahil. Mari kembali ke Wood Figure Planet dulu. Mudah-mudahan para Raja Suci itu belum melarikan diri, jadi kita bisa memanggil mereka untuk pertanggungjawaban. Ketiganya melewati jalur emas masing-masing menuju ke arah planet gambar kayu. Meskipun Ling Han dapat meningkatkan kecepatannya tanpa henti, itu akan digunakan dalam pertempuran. Terlalu sia-sia menggunakannya untuk perjalanan, dan dia tidak bisa mempertahankan kecepatan seperti itu terlalu lama. Sekitar 10 hari kemudian, mereka kembali ke Wood Figure Planet. Tiba-tiba, banyak orang suci mendekati mereka. Ada Star Sensei dan 10 Saint lainnya, serta Saint King lainnya yang telah tinggal di sini. Mereka tidak memiliki berita tentang Ling Han selama bertahun-tahun. Teman Ling, kemana kamu pergi selama ini? Para Raja Suci ini bertanya. Mata Ling Han menyapu mereka, dan dia tanpa sadar menyeringai dalam hati. Orang-orang ini sangat pandai berpura-pura. Mereka jelas-jelas adalah pelaku yang menyergapnya beberapa tahun yang lalu. Namun sekarang mereka berpura-pura bodoh. Hoho. Apakah mereka berpikir bahwa dia akan dengan mudah mengabaikan masalah ini? Kedua alam tidak dapat digabungkan, katanya, dan tidak mengungkapkan fakta bahwa ini adalah peringatan dari alam surga sehingga orang-orang ini tidak akan mempertanyakan masalah ini dengan cermat. Hanya ada satu pilihan yang tersisa, dan itu bagi saya untuk membuka pintu ke alam surgawi ketika saya menjadi orang suci agung, dan membawa beberapa orang bersamaku ke alam surgawi. Sesaat keributan muncul di antara para Raja Suci. Kedua alam sebenarnya tidak bisa digabungkan, meski kecewa, namun perasaan itu tidak terlalu kuat, karena masih ada pilihan lain untuk masuk ke alam surga bersama Ling Han. Bagaimanapun, tidak banyak dari mereka yang berpikiran luas dan bersifat terbuka untuk memikirkan kepentingan seluruh dunia. Itu sudah cukup bagi mereka untuk dapat membawa klan mereka sendiri bersama mereka ke alam surgawi. Ling Han memandang mereka, dan berkata, namun,
Saya tidak terikat kewajiban untuk membantu kalian secara gratis. Mereka yang ingin memasuki alam surgawi, datang dan beli tiket Anda. Jika saya puas, saya akan membawa Anda bersamaku ke alam surgawi." Ketika kata-kata ini diucapkan, sejumlah besar Raja Suci segera marah. Hanya status bangsawan macam apa yang mereka miliki? Sebelumnya, mereka berkenan memperlakukan Ling Han sebagai orang yang sederajat, dan itu telah memberinya banyak wajah. Namun sekarang, dia sebenarnya masih ingin mereka membeli tiket, mereka memberinya 1 inci, dan dia menjadi sombong yang tak tertahankan. Chapter 1636. Mengubah permusuhan. "Ling Han, kau sudah keterlaluan." Raja Primordial Sein segera menegur. "Pergi terlalu jauh, adikmu." Dengan seruan marah, anjing hitam besar itu muncul. Ia berdiri dengan kaki belakangnya, memutar bagian belakangnya, pakaian dalam besinya dipoles dengan sangat halus. Itu memantulkan cahaya dengan cara yang sangat mencolok. Namun tidak ada rasa malu sama sekali. Itu berjalan dengan lancar, dan menunjuk ke Saint Kings. "Apa kau mendengar kata-kata adik kakek anjing? Serahkan beberapa manfaat, atau jangan salah satu dari kalian berpikir untuk memasuki alam surgawi. Apakah Anda semua anak atau cucu kakek anjing? Hanya memanggilku kakek anjing, dan menurutmu aku akan membawa kalian semua ke alam surgawi? Tidak mungkin." Para orang suci sangat marah, dan kepribadian Raja Suci Primordial adalah yang paling kejam. Dia segera bergerak untuk mengarahkan serangan telapak tangan ke anjing hitam besar itu. "Selamatkan aku!" Anjing hitam besar itu berlari, dan tiba di belakang Ling Han. Mengulurkan cakar, itu menunjuk ke Primordial Saint King. "Jika Anda punya nyali, lakukan duel 1 lawan 1 dengan adik laki-laki kakek anjing selama 300 ronde. Jika ada yang kurang dari 1 putaran, Anda adalah cucu kakek anjing." Primordial Saint King sangat marah, rambutnya berkibar-kibar. Dia sekali lagi meraih anjing hitam besar itu. Targetnya sangat jelas. Dia sama sekali tidak menargetkan Ling Han. Peng! Namun Ling Han melepaskan pukulan yang mengenai tangan besar ini dan membalas serangan ini. "Junior, apa artinya ini?" Mata Primordial Saint King dingin. Pertama-tama, dia sudah sangat tidak senang harus memperlakukan seorang junior sebagai sederajat. Namun junior ini sebenarnya menciptakan kesulitan sekarang yang membuatnya semakin marah. Ling Han tersenyum tenang dan berkata, "Dari 16 anjing tua yang menyergapku, kamu adalah salah satunya, bukan?" "Guk, jangan menghina kakek anjingmu." Anjing hitam besar itu segera berubah menjadi musuh, dan dengan sekejap, ia mengincar Pan Asteris Ling Han. Permaisuri mulai bergerak. "Pa!" Anjing hitam besar itu langsung terlempar dan menjadi pusing. Ekspresi Primordial Saint King berubah, tapi dia berkata, "Junior, omong kosong apa yang kau bicarakan?" Ling Han memperhatikan para orang suci yang berkumpul, dan berkata, "Aku sebenarnya orang yang sangat ramah, dan karena kita semua adalah rekan dari alam kuno, aku tidak keberatan membawa kalian semua bersamaku ke alam surga. Tetapi kamu semua, ada beberapa orang yang sangat hina, dan ingin merebut rejeki milikku. Aku tidak sebodoh itu tetap memberikan manfaat kepada mereka yang mengkhianatiku. Para Raja Suci yang telah bergerak padaku harus memberiku penjelasan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena memulai pembantaian, dan membantai tanah terlarang. Ini adalah ancaman yang tidak terselubung." Semua Saint Kings bertukar pandang. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi realisasi fajar. Tidak heran Ling Han tidak muncul selama bertahun-tahun ini. Beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi buruk. Mereka tidak membunuh Ling Han dengan 1 serangan pun bertahun-tahun lalu, yang meninggalkan ancaman besar bagi mereka. Tapi tidak ada yang bersuara. Banyak Raja Suci yang telah menyerang bertahun-tahun yang lalu masih berharap. Pada saat itu, mereka telah mengubah penampilan mereka, jadi Ling Han mungkin tidak dapat mengenali mereka. The Primordial Saint King sementara itu menyeringai dingin. "Junior, kamu tidak lagi memiliki kartu truf untuk membunuh Saint Kings, dan kamu masih berani sombong?" Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak.
Dia secara alami tahu bahwa Ling Han telah mengidentifikasi auranya, dan dengan demikian tidak memilih untuk menyembunyikan dirinya lebih lama lagi. "Berat Han, bunuh dia, kamu tidak perlu memberiku wajah apapun." Anjing hitam besar itu segera melompat keluar. "Anjing tercela, aku pasti akan memenuhimu hari ini." Primordial Saint King mengarahkan tatapan tajam ke anjing hitam besar itu, niat membunuhnya menyala-nyala. Ling Han berteriak dan mengejek, sungguh otoritas yang menakjubkan. Raja Primordial Saint menyeringai dingin. "Kalau begitu aku pertama-tama akan membunuh anjing tercela ini, dan kemudian memaksakan semua rahasiamu." "Berhenti!" Blue Feather Saint King segera keluar untuk menghentikannya. "Ling Han memang tidak memiliki kewajiban untuk membawa kita ke alam surgawi. Itu adalah jalan menuju keabadian. Jenis kebaikan ini bisa dianggap seberat gunung, dan berapapun harga yang harus kita bayar, itu akan sepadan." "Brother Blue Feather, apa gunanya kemarahan seperti itu? Ayo, sudah lama sekali sejak pertarungan terakhir kita. Kenapa kita tidak datang dan bertukar beberapa pukulan?" Raja suci lainnya berbicara, berdiri di jalur Raja Suci Bulu Biru, dan tidak memberinya kesempatan untuk mengulurkan tangan membantu. Weng, sungai keperakan muncul. Dalam satu saat, Primordial Saint King telah memasuki kondisi pertempuran terkuatnya. Dao besarnya mengambil bentuk sungai panjang yang mengalir di atasnya, seolah-olah dia sendiri adalah langit dan bumi. Dia menyerang dengan telapak tangan, menyerang Ling Han dan anjing hitam besar pada saat yang bersamaan. Serangan ini tampaknya terutama menyerang anjing hitam besar, dan Ling Han hanyalah target kedua, tapi kenyataannya adalah kekuatan penghancur yang ditujukan pada mereka berdua kurang lebih sama. Dia tidak keberatan membunuh Ling Han bersama dengan anjing hitam besar itu. Kemudian, dia akan segera mencabut dan mencari jiwanya untuk mendapatkan semua rahasia yang dimilikinya. Sosok Ling Han bergerak dengan cepat, dan tiba-tiba menjadi kilatan petir. Pada saat para Raja Suci semuanya benar-benar lengah dan tidak mengantisipasinya, dia sudah muncul di depan Raja Suci Primordial. Dia menembakkan pukulan, 9 surga api menyala di tinjunya. Seolah-olah pertahanan Primordial Saint King sama sekali tidak berguna. Tinju Ling Han langsung tenggelam ke wajahnya. Api abadi menyala, langsung membakar jiwanya menjadi ketiadaan. Seorang Raja Suci yang agung, yang telah berkultivasi untuk yang tahu berapa tahun telah memperoleh buah dari kultivasi yang dia miliki hari ini, telah meninggal dengan cara yang tragis, kepalanya hancur berantakan dengan satu pukulan. Tidak ada martabat sama sekali dalam kematiannya. Ling Han menarik tinjunya, dan di bawah nyala api abadi, tidak ada noda darah di tinjunya. Apa? Seorang Saint King sebenarnya telah terbunuh seketika dengan satu pukulan dalam konfrontasi langsung. Semua Raja Suci tercengang tak terlukiskan, dan perasaan dingin muncul di tubuh mereka. Kekuatan dan aura Ling Han jelas normal, tapi mengapa dia bisa membunuh Raja Suci dengan satu pukulan? Yang paling menakutkan adalah kecepatannya, yang melampaui level Saint King. Seolah-olah kesengsaraan surgawi telah turun. Kecepatan ekstrim semacam inilah yang membuat Primordial Saint King benar-benar lengah, dan dia dipukul langsung oleh tinjunya. Selain itu, api yang menyala di tinjunya juga sangat menakutkan. Itu benar-benar melubangi pertahanan Primordial Saint King dan membunuhnya dengan satu serangan. Kecepatan ekstrim ditambah dengan kekuatan serangan menakutkan semacam ini. Jadi bagaimana jika tingkat kultivasinya tidak tinggi? Siapa yang bisa menghentikannya? Bertarung dengannya berarti seseorang harus terus bertahan sepenuhnya, dan hanya dengan begitu dia bisa menghentikan serangannya. Betul sekali. Para Raja Suci berbisik di antara mereka sendiri. Selain dari beberapa Raja Suci tahap puncak, yang lainnya semua tidak nyaman. Menghadapi kecepatan ekstrim Ling Han, siapapun akan dipukul jika mereka sedikit ceroboh. Kesalahan Primordial Saint King adalah pelajaran bagi mereka. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya, dan dia sudah terbunuh. Ling Han dengan mahir mengeluarkan alat roh spasial Raja Suci Primordial dan alat dewa, dengan santai memasukkannya ke dalam sakunya. Alat dewa spasial tidak dapat disimpan ke dalam alat roh spasial atau alat dewa spasial lainnya,
jadi tidak dapat ditempatkan di menara hitam. Karenanya, dia hanya memasukkan semuanya ke dalam sakunya. Semua Raja Suci mengertakkan gigi di adegan ini. Kamu tidak baru saja melakukan ini beberapa kali, bukan? Anda terlihat terlalu terbiasa dengan itu. Ling Han memandang ke arah Raja Suci lainnya. Ini kesempatan terakhir. Semua orang yang sebelumnya membuat saya bergerak, keluarlah. Seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Jika tidak, saya tidak keberatan membunuh kalian semua dulu, dan kemudian menyerang untuk menyerang markas rumah Anda. Kata-kata yang sombong, beberapa Raja Suci lainnya melangkah keluar. Meskipun kecepatan ekstrim Ling Han sangat mencengangkan, dan kemampuan penghancur api itu menakutkan, dia hanyalah seorang suci kecil. Sial, dia sudah menjadi orang suci menengah. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Ling Han benar-benar telah maju ke tingkat suci menengah. Ini terlalu tak terbayangkan. 10 tahun yang lalu, dia baru saja menerobos ke Small Saint Tier. Namun sudah menjadi seorang medium saint sekarang. Kecepatan kemajuan melalui tingkat kultivasi ini terlalu menakutkan, dan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipercaya sama sekali. Bahkan jika Anda telah mengonsumsi obat surgawi, tidak mungkin secepat itu. Dan sisanya, Ling Han bertanya dengan tenang. Total ada 16, dan sekarang satu sudah mati. Seharusnya masih ada 15 anjing tua yang tak tahu malu. Pakan anjing hitam besar itu menggonggong pada Ling Han dengan tidak senang. Ketika kata-kata ini keluar, 10 Raja Suci lainnya keluar, dan ditambah dengan Raja Suci yang sebelumnya melangkah keluar, mereka berjumlah tepat 15. Chapter 1637. Battle Royale pecah. Mata dari 15 Raja Suci ini dingin. Seperti yang mereka lihat, selama Ling Han tidak lagi memiliki kartu truf untuk membunuh Saint Kings, maka mereka tidak mungkin mewaspadai dia sedikit pun. Ling Han saat ini memang sangat kuat, tetapi kekuatan itu didasarkan pada kecepatan ekstrim dan kekuatan apinya. Kekuatan pertempuran pribadinya hanya sedikit, dan mereka tidak perlu takut. Karena mereka sekarang telah berubah sepenuhnya menjadi bermusuhan, itu juga hal yang baik, mereka baru saja bertempur. 15 senior yang telah dewasa selama bertahun-tahun benar-benar akan menindas seorang junior. Apakah kalian semua masih memiliki rasa malu? Raja Suci Bulu Biru melangkah keluar, berdiri di sisi Ling Han. Saya juga sangat tidak yakin. Raja Suci lainnya melangkah keluar, memilih untuk mendukung Ling Han. Pada akhirnya, ada total 9 Raja Suci yang memilih untuk berdiri bersama dengan Ling Han, dan 7 Raja Suci lainnya memilih untuk tidak membantu. Teman-teman, apa gunanya membuang-buang waktu sebagai junior? Seorang Saint King yang berlawanan bertanya, mencoba menarik celah di antara mereka. Bocah ini pasti menyembunyikan rahasia besar. Selama kita bisa menangkapnya, dengan kemampuan kita akan bisa menangkap semuanya paling lama dalam beberapa juta tahun. Dengan sisa umur kita, tidak masalah bagi kita untuk hidup beberapa ratus juta tahun lagi. Jadi mengapa kita tidak mengambil keberuntungannya untuk kita sendiri, dan masuk ke alam surga dengan kemampuan kita sendiri? Jangan mengklaim bahwa Anda semua tidak pernah berpikir. Anak laki-laki ini pasti telah mendapatkan teknik rahasia Raja Surgawi yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa sekuat ini? Ini adalah teknik Raja Surgawi yang sedang kita bicarakan. Teman-teman, apakah kalian semua hanya akan menonton tanpa daya saat keberuntungan luar biasa ini lepas dari tanganmu tepat di depanmu? Blue Feather Saint King berteriak, dan menyatakan, kita semua telah mencapai Saint King Tier. Jadi mengapa kalian tidak memiliki integritas sedikit pun? Berbicara tentang perilaku tidak tahu malu Anda dengan cara yang benar sendiri, Anda semua benar-benar berkulit tebal. Ketika kata-kata menjadi masam, apa yang perlu dibicarakan lebih lanjut? Salah satu Raja Suci lebih pemarah. Mari kita pilih 9 dari kita untuk melawan 9 dari mereka, dan yang tersisa akan bekerja sama untuk membunuh bocah itu. Maka, secara alami tidak akan ada hal lain yang perlu dikatakan. Betul sekali, Saint Kings yang berlawanan mengangguk, dan segera 9 dari jumlah mereka keluar, fokus pada Blue Feather Saint King dan 8 Saint King lainnya. Sementara 6 Saint King yang tersisa menargetkan Ling Han. Open Cloud King juga ada di antara mereka.
Dia adalah orang pertama yang bergerak. Boom, kekuatan waktu melonjak, membuat orang ragu apakah dia datang dari masa depan atau dari masa lalu. Itu sangat aneh. Sosok Ling Han bergerak, tetapi dia baru saja mengambil satu langkah ketika dia menyadari bahwa seolah-olah dia telah terpeleset ke dalam lumpur. Kecepatannya benar-benar turun beberapa kali. Meskipun dia masih sedikit lebih cepat dari Saint Kings, keunggulannya tidak sedikit pun jelas sekarang. Hoho, itu adalah teknik yang pernah kamu gunakan di depan kami sekali. Mungkinkah kamu berpikir kamu dapat menikmati efeknya untuk kedua kalinya? Open Cloud King mencibir. Itu adalah kekuatan waktu yang dia keluarkan yang memperlambat aliran waktu di sekitar Ling Han sehingga kecepatannya juga akan menjadi lebih lambat. Dia berkeringat sedikit. Kekuatan Ling Han melonjak ke tahap awal Saint King Tier, dan bahkan jika ia adalah Saint King tahap puncak, masih sangat tegang baginya untuk membatasi kecepatan Ling Han. Ini tidak mungkin dipertahankan untuk jangka waktu yang terlalu lama. Biaya, semua Raja Suci melakukan gerakan mereka 9 orang suci melawan 9 orang suci, sementara 6 lainnya menembakkan serangan mereka ke arah Ling Han. Mereka ingin memanfaatkan waktu ini ketika kecepatannya dihalangi untuk membunuhnya. Ling Han mencibir. Weng, formasi pembunuhannya diaktifkan. Siu, siu, siu. Cahaya menakutkan keluar dari tubuhnya, langsung membelah aliran waktu menjadi beberapa bagian. Semua teknik di dunia ini harus mematuhi aturan berlapis besi. Ketika kekuatan kuat sampai batas tertentu, teknik akan menjadi sama sekali tidak berarti. Dihadapkan dengan formasi pembunuhan Ling Han, bahkan kekuatan waktu Open Cloud King tidak bisa menunjukkan kekuatannya. Sial, The Open Cloud King mengutuk. Sejujurnya, kecakapan bertarungnya sama sekali tidak kalah dengan Ling Han, tapi akan membutuhkan terlalu banyak hal darinya untuk bisa menjebak Ling Han dari jarak yang begitu jauh. Namun, dia tidak berani mengambil risiko untuk melawan Ling Han dari jarak dekat. Bagaimana jika dia terbunuh? Jika dia adalah karakter pemberani seperti itu, mengapa dia bersembunyi di tanah terlarang dan tidak keluar selama bertahun-tahun? Mengapa dia mendirikan tanah terlarang di lokasi yang begitu terpencil dan jauh? Ling Han telah melarikan diri, dan segera menyalurkan kekuatan mistik tubuh logam dewa yang tidak dapat digerakkan, menciptakan 4 lengan lain yang secara bersamaan menyalurkan teknik surgawi yang berbeda, dan menyerang ke arah Raja Awan Terbuka. Orang pertama yang akan dia bunuh adalah orang ini. Pertama, ini akan memenuhi janjinya kepada Raja Sungai Surgawi, dan kedua, ancaman yang ditimbulkan orang ini kepadanya juga sangat besar. Bagaimanapun, waktu adalah salah satu peraturan terkuat di dunia, bahkan bisa menghalangi kecepatan ekstrimnya. Jangan pernah berpikir tentang itu. 5 Raja Suci lainnya juga tidak bisa dianggap enteng. Mereka menggunakan teknik kuat mereka masing-masing yang meledak ke arah Ling Han. Dengan teriakan perang, Ling Han melesat ke udara dan mengambil inisiatif untuk memindahkan pertempuran mereka. Jika tidak, jika mereka habis-habisan dalam pertempuran di sini, Wood figur planet pasti akan dihancurkan. Biaya 6 Saint Kings segera mengejar. Satu demi satu, serangan meledak, menstimulasi dao besar. Cahaya peraturan menari dengan liar. Saint Kings adalah eksistensi terkuat di alam abadi, dan setiap serangan yang mereka berikan akan beresonansi dengan langit dan bumi. Ling Han tidak memiliki keberatan lagi, dan berbalik untuk menyerang ke-6 Raja Suci. Berbagai teknik surgawi dilepaskan dari tangannya, menakjubkan semua orang suci. Bagaimana bisa satu orang secara bersamaan menggunakan begitu banyak teknik surgawi? Tapi hal yang paling menakutkan masih 2 pedang yang menyalurkan teknik pedang petir. Ada terlalu banyak teknik surgawi yang menyatu di dalamnya, dan itu bisa memutuskan langit secara langsung. Tapi kehebatan pertempuran pribadi Ling Han hanya pada tahap awal dari Saint King Tier. Bahkan dengan formasi pembunuhnya diaktifkan, dia hanya bisa menyamai tahap puncak Saint King, dan ini bukanlah kekuatan yang benar-benar miliknya. Jadi tidak dapat dihindari bahwa dia tidak dapat menggunakannya sebaik yang dia suka, terutama dalam pertempuran kelas ini. Segera, dia menyadari bahwa formasi pembunuhan hanyalah formasi pembunuhan. Masih ada perbedaan besar antara mereka dan kehebatan pertempuran pribadinya. Saat itulah, pertempuran itu terjebak di jalan buntu. Tapi semua Raja Suci sudah tercengang karena terkejut.
Ini adalah kekuatan bertarung asli Ling Han, dan tidak seperti menggunakan semacam kartu truf, tidak ada batasan waktu untuk itu. Sebaliknya, dia bisa bertarung seperti ini tanpa akhir. Untuk memaksa seorang Sand King bertempur sampai kelelahan. Tidak peduli seberapa sengitnya pertempuran itu sama sekali tidak masalah baginya untuk bertahan beberapa ratus tahun. Dan ini adalah waktu beberapa ratus tahun, bahkan jika Ling Han bukanlah tandingan mereka pada akhirnya, tidak bisakah dia menemukan celah untuk melarikan diri? Oh tidak, kebangkitan orang suci muda ini tidak bisa lagi dihentikan. Dia sudah begitu kuat saat ini. Setelah beberapa tahun lagi, seluruh alam kuno harus memperlakukannya dengan hormat. Biaya, semua ekspresi Sand King sangat dingin. Ini adalah kesempatan terakhir. Jika mereka masih tidak bisa membunuh Ling Han kali ini, maka tidak akan ada lagi kesempatan tersisa untuk mereka di masa depan. Di galaksi, pertempuran berdarah terus berlanjut. Di satu sisi, Ling Han ingin membunuh Raja Suci yang memiliki niat jahat terhadapnya, dan di sisi lain, Raja Suci ini juga ingin membunuhnya, baik untuk menghilangkan ancaman secara permanen maupun untuk mendapatkan keuntungan besar. Tidak ada pihak yang mau mundur. Berbagai teknik angkasa dilepaskan, menerangi seluruh galaksi. Bahkan mereka yang berjarak beberapa galaksi bisa melihat cahaya yang menyilaukan itu. Berbagai gelombang kejut yang memenuhi hati seseorang dengan ketakutan menyebar. Mereka cukup kuat untuk melakukan perjalanan selama puluhan ribu tahun sebelum semua energi mereka habis. Ling Han bermandikan darah, penuh luka. Orang-orang yang dia hadapi adalah 6 Raja Suci, dan meskipun hanya 2 dari mereka yang mencapai tahap puncak, kekuatan gabungan dari 6 Raja Suci masih merupakan ancaman yang sangat besar baginya. Mempertahankan satu serangan dari mereka sudah cukup untuk membuatnya muntah darah, dan bahkan fisik yang mendekati ketangguhan Metal Godly level 20 tidak memiliki efek pertahanan yang sangat baik terhadap kekuatan seperti itu. Tapi 6 Raja Suci tidak jauh lebih baik. Dia telah merobek lengan dan kaki, masing-masing dari 2 Raja Suci pada tahap awal, melubangi tubuh Raja Suci tahap tengah, dan menusuk perut bagian bawah Raja Suci tahap akhir dengan pedang kayu yang patah. Yang terakhir dipaksa untuk menyerah dan memutuskan tubuh bagian bawahnya, atau bentuk dan jiwanya akan hancur. Chapter 1638. Mengejar Raja Awan Terbuka. Dalam pertempuran 6 lawan 1, dengan 2 di antaranya menjadi tahap puncak Sand Kings, mereka akhirnya berhasil unggul. Ketika mereka bertempur sampai hari ke-10, luka Ling Han juga semakin parah sehingga dia tidak bisa lagi bertarung. Bunuh dia, ekspresi ke-6 Raja Suci itu sedingin es. Bahkan dengan kemampuan mereka harus menggunakan waktu 10 hari untuk memaksa Ling Han dalam kesulitan. Jika bocah ini dibiarkan lolos dari malapetaka ini, pasti tidak ada lagi peluang bagi mereka di masa depan. Aku harus mengecewakanmu, Ling Han berseru dingin. Setetes cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan disalurkan ke seluruh tubuhnya, dan semua lukanya terhapus. Dalam sekejap, dia telah kembali ke kondisi prima. Ini, 6 Raja Suci hampir menjadi gila. Mereka baru saja berhasil memaksa Ling Han terpojok setelah mengalami banyak kesulitan, dan sekarang dia menjadi kuat dan hidup kembali. Dia pasti menggunakan teknik rahasia untuk menyembuhkan luka-lukanya secara paksa. Entah ini tindakan sementara untuk menekan luka-lukanya, atau dia harus membayar mahal. Ini pasti tidak bisa digunakan berulang kali. Betul sekali. Karena kita bisa memaksanya masuk ke dalam kesulitan sekali, kita bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Berusahalah lebih keras. Belati dingin ditembakkan dari mata 6 Raja Suci. Bagi mereka yang telah mencapai ketinggian yang mereka miliki, secara alami mereka tidak kekurangan ketangguhan dan kesabaran. Segera, mereka menekan jantung mereka yang berdenyut-denyut dan memulai pengepungan lagi. Ling Han melukai mereka dengan imbalan cedera dirinya sendiri, dan setelah pertempuran sengit selama 10 hari lagi, dia kembali terluka parah, tetapi 6 Raja Suci juga merupakan pemandangan yang tragis. Kecepatan ekstrim Ling Han menimbulkan masalah besar bagi mereka.
Mati! 6 Raja Suci berteriak dengan dingin. Mereka sekali lagi memaksa Ling Han terpojok. Kali ini, Ling Han tidak mungkin kembali. Namun, Ling Han kembali menyalurkan setetes cairan sejati yang tidak dapat dihancurkan, dan lukanya benar-benar sembuh sekali lagi dengan waktu penyangga 10 hari. Itu sudah cukup untuk memungkinkan cairan sejati yang tidak dapat dihancurkan untuk mendapatkan efek penuh sekali lagi. Saat ini, satu-satunya masalah adalah jumlah cairan sejati yang tidak dapat dihancurkan. Dia hanya memiliki total 10 tetes, dan setelah benar-benar habis, tidak akan ada lagi yang tersisa. 6 Raja Suci tidak bisa membantu tetapi menggigil ketakutan, dia telah melakukannya lagi. Bagaimana ini mungkin? Teknik penyembuhan yang begitu kuat seharusnya hanya dapat digunakan satu kali. Jika tidak, bukankah Anda akan menjadi sepenuhnya abadi? Mereka tidak berani mengambil risiko lagi. Mungkin Ling Han tidak akan bisa melakukan ini di lain waktu, tapi masalahnya di sini adalah mereka semua menderita luka parah juga. Mungkin mereka akan dibunuh lebih dulu tanpa menunggu mereka membunuh Ling Han. Mereka sangat ingin mendapatkan rahasia yang dimiliki Ling Han, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mau menggunakan hidup mereka untuk menukar rahasia ini membantu orang lain untuk mencapai tujuan mereka adalah sesuatu yang pasti tidak akan mereka lakukan. Mundur, tidak diketahui siapa Saint King pertama yang berbalik dan melarikan diri. Keenam Raja Suci benar-benar melarikan diri ke arah yang berbeda, dan mereka praktis pergi pada saat yang bersamaan. Tanpa ragu-ragu, Ling Han memusatkan perhatian pada Open Cloud King dan pergi mengejar. Bahkan jika dia memiliki kecepatan ekstrim, membunuh Saint King akan membutuhkan banyak pekerjaan untuknya juga. Jadi, dia pasti hanya bisa menargetkan salah satu dari mereka. Secara alami tidak perlu mempertimbangkan masalah ini lebih lanjut. Itu pasti Open Cloud King yang dia bidik. Sial. Open Cloud King tidak bisa membantu tetapi mengutuk dengan marah. Ling Han ini tidak mengejar yang lain, namun membidiknya. Bukankah dia dengan jelas menunjukkan bahwa dia pikir dia adalah target yang mudah diintimidasi? Dia adalah tahap puncak Saint King, menghadapi lawan yang memiliki kecepatan ekstrim dan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Melarikan diri saja bukanlah strategi terbaik, karena dia bisa ditangkap kapan saja dan menerima serangan yang fatal. Open Cloud King berbalik, menghadap Ling Han secara langsung. Pada saat yang sama, kakinya meluncur, terus mundur. Dengan kekuatannya, lari ke depan atau ke belakang sebenarnya tidak jauh berbeda. Kecepatannya tidak melambat sedikit pun. Ling Han menggunakan Lightning Flash dan langsung mendekat. Open Cloud King menyalurkan kekuatan waktu. Weng, aliran waktu di sekitarnya segera menjadi sangat lambat. Ada masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bahkan jika orang suci agung memasuki area ini, mereka akan langsung tercabik-cabik. Ling Han menerobos masuk, kulitnya segera menjadi merah cerah. Kekuatan waktu merobek tubuhnya. Jika bukan karena fisiknya yang luar biasa kuat, dia pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Dia menggunakan kekuatan petir. Pemusnahan petir melonjak, menentang kekuatan waktu. Secara teori, kekuatan waktu adalah milik salah satu peraturan terkuat, tetapi selain dari regulasi itu sendiri, pemahaman atas regulasi juga diperhitungkan. Mungkinkah Raja Surgawi yang telah memahami regulasi elemen kayu tidak akan cocok untuk Saint yang telah memahami kekuatan waktu? Kekuatan waktu Open Cloud King berasal dari warisan garis keturunannya. Itu dibatasi oleh kemurnian garis keturunannya serta tingkat kultivasinya sendiri. Saat ini, tingkat kultivasinya telah mencapai tahap puncak Saint King, dan sudah menjadi tingkat budidaya terkuat di alam abadi. Jadi, kekuatan waktu ini terutama dipengaruhi oleh garis keturunannya. Namun, Ling Han berbeda. Petir pemusnahannya berasal dari cairan kesengsaraan surgawi, dan merupakan eksistensi terkuat dari alam. Jadi, itu tidak sedikit lebih lemah dari kekuatan waktu Open Cloud King. Pencahayaan pada dasarnya dimaksudkan untuk membunuh dan menghukum, dan saat Ling Han menyerang secara agresif, kekuatan waktu hancur berkeping-keping, tetapi kecepatannya juga telah terhambat.
Gerakannya sekarang bisa dibedakan. Kegelapan malam terpenting, Ling Han menggunakan teknik surgawi lainnya. Kegelapan tak terbatas menyebar, menyelimuti Open Cloud King. Hanya seni ilusi sederhana, dan kamu pikir kamu bisa menipu saya? Open Cloud King mencibir. Dia menggerakkan tangannya, ingin menghilangkan kegelapan, tetapi dia segera menyadari bahwa kegelapan ini sangat pekat. Dia baru saja menghilangkan sebagian, dan akan segera ada sekelompok kegelapan baru yang mengisi ruang itu sekali lagi. Pedang surgawi 9 meridian, dia berteriak secara internal, memanggil pedang surgawi. Sebuah cahaya surgawi muncul, dan di bawah serangannya, kegelapan secara paksa diiris. Ini adalah bagian dari teknik surgawi yang dia peroleh dari Raja Sungai Surgawi. Namun dia tidak pernah berani menggunakannya di depan orang lain, kecuali dia yakin dia bisa membunuh para saksi. Itu karena dia takut tanah terlarang lainnya akan menemukan rahasia besar ini. Tetapi karena tidak ada orang lain di sini, dan dia menghadapi bahaya besar, dia secara alami akan menggunakannya tanpa reservasi. Saat pedang surgawi menghantam, cahaya surgawi muncul. Ling Han menghunus pedang kayu yang patah itu. Dalam bentrokan langsung dengan Saint Tools, pedang iblis-iblis hanya level 17, dan dia tidak ingin merusaknya. Weng, pedang kayu yang patah menebas, dengan teknik pedang petir yang menyalurkannya. Ada Tide of the Ages dan Extermination Lightning yang tertanam dalam teknik itu. Open Cloud King tidak menginginkan apapun selain memperbaiki Ling Han dengan segera. Yang terakhir memiliki pecahan kekuatan waktu, yang dapat meningkatkan pemahamannya tentang regulasi waktu. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa bahkan kekuatan gabungan dari 6 Raja Suci sebelumnya tidak cukup untuk menjatuhkan Ling Han. Mungkinkah dia harus menggunakan teknik Raja Surgawi untuk bisa berhasil? Teknik Raja Surgawi memang kuat, tetapi pertama, dia hanya mendapatkan sebagian, dan kedua, itu dibatasi oleh tingkat kultivasi. Kekuatan yang bisa dia lepaskan juga akan terbatas. Keduanya bertarung dengan sengit. Ling Han hanya harus menghadapi satu Saint King, jadi dia secara alami bertarung dengan bebas sekarang. Dengan teriakan perang yang keras, kekuatan bertarungnya berada dalam kecepatan penuh, dan serangan mengalir keluar seperti gelombang yang ganas. Open Cloud King tidak menunjukkan kelemahan, dan berhadapan langsung dengan Ling Han. Kekuatan pertempuran keduanya hampir sama, jadi tidak ada yang memiliki keuntungan luar biasa, yang secara alami membuat pertempuran menjadi sangat berlarut-larut. Seorang Raja Suci yang ingin membunuh Raja Suci lainnya adalah hal yang sulit untuk dicapai. Sebelumnya, bahkan 6 Raja Suci membutuhkan waktu 10 hari untuk bisa memaksa Ling Han tersudut. Dan sekarang, dalam pertarungan 1 lawan 1, pertarungan secara alami akan lebih berlarut-larut. Ling Han menyebabkan kerusakan dengan harga menderita luka sendiri. Kartu trufnya lebih condong ke arah pertahanan. True Fluid yang tidak bisa dihancurkan bisa langsung menyembuhkan luka-lukanya, dan Reborn from the Ashes bisa membuatnya hidup kembali dari kematian. Dia ingin perlahan-lahan memakai Open Cloud King sampai mati. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tanpa kekuatan yang luar biasa, itulah satu-satunya pilihannya. Tahap puncak Saint King adalah kehadiran terkuat dari seluruh alam abadi. Siapa di antara mereka yang bukan jenius yang sangat berbakat? Jika mereka bisa dengan mudah dibunuh, itu akan sangat aneh. Chapter 1639. Ketangguhan yang menakjubkan. Saat Open Cloud King terus bertempur, dia terus melarikan diri. Ling Han, sementara itu, tanpa henti mengecamnya. Orang ini memiliki kekuatan waktu, dan dapat diklaim sebagai ancaman terkuat baginya di seluruh alam abadi. Dia harus membunuhnya kali ini, atau betapa pengecutnya Raja Awan terbuka. Dia pasti akan memindahkan sarangnya di masa depan, dan tidak akan ditemukan lagi. Ling Han tidak mungkin tinggal selamanya di alam kuno untuk memburu orang ini. Mati, bocah hina, jangan pergi terlalu jauh. Open Cloud King meraung marah. Seorang Saint Medium belaka bahkan berani mengejar tahap puncak Saint King. Bahkan jika kecakapan pertempuran Ling Han memang cocok untuk tahap puncak Saint Kings, dia masih akan menjadi lelucon. Tentu saja,
yang lebih dia khawatirkan sekarang adalah hidupnya sendiri. Selama dia berhasil melarikan diri, dia pasti tidak akan membiarkan Ling Han menemukannya lagi. Ling Han tidak mengatakan apapun. Tidak banyak yang ingin dia katakan kepada Open Cloud King. Sudah ditakdirkan bahwa dia akan membunuh Sand King ini, jadi apa perlunya dia membuang napas untuk kata-kata yang tidak berarti? Dia tidak khawatir tentang permaisuri, kaisar hujan, dan yang lainnya. Mereka semua sudah menjadi orang suci dan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Open Cloud King terus melarikan diri, tetapi dihadapkan pada kecepatan ekstrim Ling Han. Bagaimana dia bisa berhasil melarikan diri? Awalnya, orang suci, apakah mereka orang suci kecil, orang suci agung, atau orang suci raja, adalah individu yang tidak seorang pun dapat berhenti melarikan diri. Tetapi menghadapi Ling Han yang telah membudidayakan kecepatan ekstrim, ini seperti bertemu dengan musuh orang suci. Open Cloud King terus menggunakan kekuatan waktu untuk memblokir Ling Han. Ini memang efektif, tanpa henti memperlambat kecepatan Ling Han. Namun, setelah jarak mereka bertambah sedikit, kekuatan efek waktu tidak akan bisa dilepaskan sepenuhnya. Segera, Ling Han akan menyusulnya lagi, dan sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa melepaskannya dari ekornya. Lari, 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 seperti anjing liar. Open Cloud King dipenuhi dengan kebencian. Tujuan targetnya adalah Open Cloud Forbidden Land. Meskipun tidak ada satupun raja suci di sana yang bisa meminjamkan bantuan kepadanya, ada alat suci kelas atas di sana, serta formasi yang telah dia siapkan selama beberapa ratus juta tahun. Dia adalah pria yang takut mati, jadi dia secara alami harus menyempurnakan sarangnya sebanyak mungkin. Dengan dia, formasi, dan Saint Tool, dia yakin bahwa bahkan jika ada 10 Saint King tahap puncak, dia akan bisa menghentikan mereka. Jadi apa yang perlu dia lakukan untuk takut pada Ling Han? Peng, peng, peng. Saat dia melarikan diri, tidak dapat dihindari bahwa akan ada pertempuran berdarah sepanjang jalan. Namun, Saint Kings benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika mereka terluka parah, itu tidak mempengaruhi kekuatan pertempuran mereka sedikitpun. Open Cloud King masih kuat, dengan keras kepala bergegas kembali ke sarangnya. Ketakutan akan kematian sebenarnya juga merupakan motivasi yang sangat kuat. Selanjutnya, siapa di antara mereka yang telah mencapai Saint King tier di alam kuno yang bukan jenius yang luar biasa berbakat? Open Cloud King memiliki obsesi kuat semacam ini, dia bertekad untuk kembali ke sarangnya. Ini menyebabkan dia melepaskan semangat juang yang kuat. Bagaimana jika dia terluka parah? Dia baru saja secara paksa menstabilkan lukanya terlebih dahulu dengan Origin Power. Saat mereka berlari dan bertarung selama itu, hampir 3 tahun waktu berlalu. Open Cloud King sudah kehilangan satu kaki dan lengan, dan ada juga lubang besar di dadanya yang menembus ke sisi lain. Dia juga kehilangan telinga kirinya, dan setengah mulutnya hilang. Tapi dia masih menggunakan kekuatan asal untuk membentuk kaki dan lengan pengganti. Kecepatannya tidak berkurang, dan kecakapan bertarungnya juga tidak berubah. Di sisi lain, dengan penyaluran gulir surga yang tidak bisa dihancurkan, tidak ada sedikit pun luka di tubuh Ling Han. Dia hanya diisi dengan semangat juang yang menyala-nyala. Jika dibandingkan, jarak di antara mereka berdua sangat lebar. Namun, Ling Han masih sedih. Saint Kings benar-benar terlalu sulit untuk dibunuh. Dia jelas telah memaksa yang lain ke dalam keadaan yang begitu tragis. Namun dia masih belum berhasil bahkan setelah mengejarnya selama 3 tahun penuh. Namun sekarang setelah mereka mencapai keadaan ini, Ling Han bahkan lebih tidak mau menyerah. Open Cloud King hampir kelelahan. Dia telah mengalami luka berat seperti itu, namun tidak punya sedikit waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia masih bertempur sengit. Ini secara alami hanya akan menyebabkan luka-lukanya menjadi lebih berat dan lebih berat. Jika dia bukan Saint King tahap puncak, maka Ling Han tidak perlu menyerangnya lagi, dan hanya luka-lukanya yang akan membuatnya mati. Ekspresi Ling Han dingin. Dengan penyaluran kekuatan mistik tubuh logam dewa tak tergoyahkan, dan melepaskan berbagai teknik surgawi, dia sekali lagi menghentikan Open Cloud King untuk melangkah lebih jauh, dan keduanya terlibat dalam pertempuran besar. Open Cloud King berteriak berulang kali dengan marah.
Hanya ada 1 tahun perjalanan dari tempat ini kembali ke sarangnya, tapi lukanya sudah sangat parah. Bahkan jika Ling Han tidak menyerangnya lagi, dia hanya harus terus menekannya, dan masih mungkin dia akan mati selama 1 tahun yang tersisa. Dia harus menyembuhkan luka-lukanya, atau itu hanya akan menjadi kematian yang lambat. Tetapi untuk menyembuhkan luka-lukanya, pertama-tama dia harus membunuh atau melempar Ling Han dari ekornya, dan dia tidak bisa melakukan satu pun dari 2 prestasi ini. Jika itu adalah Raja Suci yang lain, mereka mungkin akan berbalik dan melawan Ling Han sampai mati sekarang. Dibandingkan dengan mati dengan cara pengecut, mengapa tidak melakukan pertempuran yang sengit saja? Tapi Open Cloud King berbeda. Dia memiliki obsesi untuk terus hidup yang tidak bisa dibayangkan orang lain. Dia terus melarikan diri, tubuhnya yang babak belur menunjukkan ketangguhan yang tak ada habisnya. Dia ingin hidup. Keduanya masih mempertahankan ritme yang sama. Open Cloud King bertarung saat dia melarikan diri, dan Ling Han bertarung saat dia mengejarnya, dan waktu setengah tahun tanpa sadar telah berlalu. Sekarang semuanya telah berkembang ke tahap ini, bahkan Ling Han sangat terkesan dengan Open Cloud King. Ketangguhan dan keinginan kuat untuk bertahan hidup benar-benar luar biasa. Namun, ini tidak akan menggoyahkan tekad Ling Han untuk membunuhnya. Open Cloud King pasti harus mati. Dengan teriakan perang, pedang kayu yang patah itu menghantam. Sebuah cahaya besar menyala, sekali lagi menghentikan Open Cloud King untuk melangkah lebih jauh. Anak nakal sialan, jangan berpikir kamu bisa membunuhku. Tubuh yang benar-benar rusak dari Open Cloud King bergerak dan menyerang Ling Han. Peng, di bawah pukulan itu, luka-lukanya memburuk beberapa derajat lagi, dan dia batuk darah berulang kali. Itu adalah esensi darah dari Saint King. Bahkan tidak banyak tetesan di tubuhnya, namun sekarang mereka dipukul langsung darinya. Dia tidak ingin berbenturan langsung dengan Ling Han, tapi tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya sekarang, itu hanya akan berakhir dengan kematiannya. Kembali ke markasnya, itu adalah obsesinya yang menekan segalanya. Ling Han mulai mengejar. Serangannya sangat mengamuk. Memburu satu orang selama 3,5 tahun adalah sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Tetapi siapa yang memintanya untuk menjadi orang suci sedang saat ini? Mampu mengejar dan memburu Saint King tahap puncak sementara dia sendiri hanya seorang medium Saint. Apalagi yang harus dia tidak puas? Berjuang, bertarung. Lari. Setelah setengah tahun lagi, Open Cloud Forbidden Land sudah dekat dan Open Cloud King tidak terlihat seperti sosok manusia. Semua darahnya telah terbakar habis sekarang, dan dia tidak terlihat berbeda dari kerangka. Dia baru saja akan menghabiskan seluruh kekuatan hidupnya, dan di wajahnya, kedua matanya telah hilang, hanya menyisakan 2 rongga mata gelap yang memancarkan cahaya menyeramkan, seolah-olah dia sendiri adalah roh yang mati. Dia akhirnya tiba. Open Cloud King mengoyak ruang angkasa. Tanah terlarang tersembunyi di galaksi, dan tidak ada orang yang bukan Raja Suci yang bisa menemukan dan membukanya. Sosoknya masuk, dan Ling Han mengejar tanpa ragu-ragu, melanjutkan serangannya. Anak nakal sialan, serahkan hidupmu. Open Cloud King tertawa terbahak-bahak. Saat dia memberi isyarat dengan satu tangan, kilatan cahaya dingin melesat dari tanah terlarang, dan digenggam oleh tangannya. Itu adalah tombak 3 cabang. Bilah tombak tertutup rapat dengan pola, dan ada aura terpenting yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, seluruh tanah terlarang menjadi hidup. Itu adalah formasi yang telah diaktifkan. Ki spiritual tak berujung berkumpul, berubah menjadi naga tembaga kuno besar. Open Cloud King berdiri di atas kepala naga, memandang dengan jijik pada Ling Han. Sekarang dia memiliki alat dewa di tangan, dan formasi kuno telah diaktifkan. Dia merasa penuh percaya diri. Semua kepercayaan dirinya telah kembali, dan dia tidak lagi takut harus melawan Ling Han sampai mati. Leluhur, di tanah terlarang, semua orang berseru kaget. Kerangka ini adalah nenek moyang mereka. Open Cloud King adalah tahap puncak Saint King yang memiliki garis keturunan dari suku naga. Selama itu bukan saat terakhir dalam hidup mereka.
orang-orang dari klan mereka akan mampu mempertahankan vitalitas yang berkembang. Bagaimana mungkin mereka telah menghabiskan vitalitas mereka dengan cara ini? Ini, musuh kuat mengerikan macam apa yang dia temui? Chapter 1640. Open Cloud King dieksekusi. Open Cloud King melambaikan tombak bercabang 3, ingin memulai serangannya, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Tangannya bergetar, hampir kehilangan cengkeramannya pada alat dewa. Dia sudah di ujung tali, hampir mati. Dengan seberapa parah luka-lukanya, sangat tidak mungkin baginya untuk segera kembali ke sini, tetapi keinginannya untuk hidup terlalu menakutkan. Dia membakar vitalitasnya, membakar kekuatan hidupnya, dan dengan paksa menyeret dirinya ke kondisi ini. Tetapi luka-lukanya tidak akan hilang karena itu. Sebaliknya, karena dia telah membakar bahkan kekuatan hidupnya, bagaimana dia akan hidup? Tubuh fisiknya secara alami lelah tak terlukiskan, dan jiwanya juga berangsur-angsur menua, seperti lilin usang yang ditiup angin yang dapat dipadamkan setiap saat. Dia akan mati. Open Cloud King terkejut. Jika dia saat ini tidak terlihat seperti kerangka, wajahnya pasti akan pucat. Tidak. The Open Cloud King adalah pria yang sangat takut akan kematian. Kekuatan kerinduannya untuk hidup melebihi orang biasa, atau dia tidak mungkin berlari kembali ke sini. Bahkan dalam kesulitan seperti itu, dia sama sekali tidak berniat menyerah. Orbit yang tidak lagi memiliki bola mata menyapu orang-orang di tanah terlarang, dan sebuah pikiran tanpa sadar melintas di benaknya. Nyala api yang mengerikan tiba-tiba muncul di lubang matanya. Leluhur, pergi, umur panjang, bunuh orang itu. Leluhur tidak terkalahkan. Semua anggota klan Zong berteriak keras, bersorak pada Raja Awan terbuka. Di mata dan hati mereka, leluhur adalah simbol tak terkalahkan, dan tempat ini juga merupakan tanah terlarang awan terbuka, di mana dia akan mendapat bantuan dari formasi dan alat dewa, jadi secara alami dia akan menjadi lebih tak terkalahkan. Phew, Open Cloud King tiba-tiba menarik napas dalam-dalam yang berbentuk badai. Badai ini bertiup melewati, membentuk daya isap yang kuat. Semua anggota klan Zong masih bersorak ketika mereka tiba-tiba merasakan rasa sakit yang menyiksa yang berasal dari robekan daging mereka. Mereka secara mengejutkan menyadari bahwa darah dan daging saat ini sedang dikeluarkan dari tubuh mereka. Kenapa seperti ini? Kekuatan menghisap badai terlalu kuat, dan anggota klan Zong tidak bisa menahan sama sekali. Darah dan daging mereka langsung dikeluarkan dari kerangka-kerangka mereka, dan terbungkus oleh angin, beterbangan di udara, benar-benar membentuk naga tembaga. Beberapa klan belum maju ke level immortal, dan jiwa mereka tidak mampu melarikan diri dari tubuh fisik mereka. Tiba-tiba, kerangka mereka jatuh ke tanah, langsung mati. Mereka yang telah maju ke level immortal masih bisa bertahan. Kekuatan roh mereka secara paksa menstabilkan kerangka mereka. Selama kekuatan hidup mereka tidak rusak, mereka masih bisa menumbuhkan kembali daging dan darah mereka. Namun, mereka langsung kehilangan harapan. Badai datang kembali, dan kali ini menargetkan jiwa mereka. Perlawanan sama sekali tidak diizinkan. Roh semua orang telah dicabut, terlempar ke udara oleh badai. Bahkan beberapa orang suci tidak terkecuali. Di depan Saint King Puncak, yang memegang alat Saint kelas atas dan mengendalikan formasi tertinggi, semua perlawanan sia-sia. Mengapa, leluhur? Kenapa klan ini akhirnya berteriak dengan semangat mereka? Mereka kesal. Mengapa leluhur mereka mendekati mereka seolah-olah dia sudah gila? Open Cloud King bergeming. Di udara, darah dan roh anggota klan Zong bercampur bersama, membentuk naga tembaga kolosal. Setiap anggota klan Zong memiliki sejumlah garis keturunan naga waktu. Dengan begitu banyak esensi darah dan roh yang terjalin bersama, itu membentuk pemandangan unik ini. Dia membuka mulutnya dan menarik napas. Tiba-tiba, naga tembaga ini terbang ke arahnya dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, tubuhnya tampak seperti tanah tandus yang telah mendapatkan makanan dan segera terisi kembali. Darah dan daging tampak jelas muncul di tubuhnya yang seperti kerangka. Tetapi dia sama sekali tidak pulih ke kondisi normal dan hanya tampak lebih mirip manusia dari sebelumnya.
Dia tidak punya pilihan lain. Inti darah dan kekuatan hidupnya semuanya habis. Dan hanya klan yang memiliki akar yang sama dengan dia yang bisa menyelamatkannya. Namun, tingkat kultivasinya terlalu tinggi, jadi bahkan jika dia memusnahkan semua anggota seluruh klan, itu hanya membantunya pulih sedikit, dan dia dapat dianggap telah disingkirkan dari garis kematian. Mati, dia meraung, mengacungkan tombak bercabang 3 untuk menyerang Ling Han. Naga tembaga di bawah prestasinya melepaskan teriakan naga, dan meledakkan kekuatan waktu. Dia membenci Ling Han. Semua ini karena bocah jahat di depannya ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa dipaksa sejauh dia harus menelan esensi darah dan jiwa dari klannya, tapi dia sama sekali tidak menyesali ini. Selama dia masih hidup, dia bisa mereformasi klan Zhong, dan kemuliaan mereka bisa kembali. Di sisi lain, jika dia sudah mati, maka klan Zhong benar-benar akan tamat. Kamu lebih buruk dari binatang. Ekspresi Ling Han dipenuhi dengan dingin yang sedingin es. Pria ini sebenarnya sangat gila untuk bergerak ke klannya sendiri. Dia praktis tidak bisa dianggap manusia. Meskipun dia berada di sisi berlawanan dari Open Cloud King, dia tidak pernah berpikir untuk membantai Open Cloud Forbidden Land juga. Paling-paling, dia hanya akan merampok semua kekayaan mereka dan membubarkan mereka. Namun Open Cloud King, demi kelangsungan hidupnya sendiri, sebenarnya tidak segan-segan bergerak pada keturunannya sendiri, melahap darah, daging, dan roh mereka untuk melanjutkan hidupnya. Ini membuatnya sangat membenci yang pertama. Ini semua salahmu, Open Cloud King meraung marah, menyerang tanpa henti. Sekarang dia mendapat bantuan dari alat Saint kelas atas dan formasi, kecakapan bertarungnya harus lebih kuat dari sebelumnya. Namun, yang disayangkan adalah dia sendiri terlalu lemah. Meskipun dia telah pulih sedikit dengan menelan anggota klannya, itu hanya membuatnya menjauh dari garis kematian. Dia jauh dari kondisi prima. Yang satu kuat dan yang lainnya lemah, dan kecakapan bertarungnya hanya sejajar dengan kondisi sebelumnya. Apa yang harus ditakuti Ling Han? Dia menggunakan semua teknik surgawi, rambut hitamnya menari dengan liar, api terjalin di antara rambutnya. Itu karena dia terlalu marah. Dia mau tidak mau ingin membantai binatang di depannya ini sesakit mungkin. Open Cloud King mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Bagaimana mungkin itu bisa menahan pertempuran sengit seperti itu? Mereka hanya bertukar beberapa ribu pukulan, dan kondisinya sudah mulai menurun, dan dia sekali lagi jatuh ke dalam keadaan putus asa. Kali ini, tidak ada lagi anggota klan yang tersisa untuk dia telan. Semoga perjalananmu menyenangkan di jalan menuju neraka. Saat Anda berjalan bersama anggota klan Anda, mari kita lihat wajah apa yang tersisa untuk melihat mereka. Ling Han menyerang, kedua pedangnya menyerang dengan liar. Satu pedang menebas kepala Open Cloud King, sementara yang lain menusuk dada Open Cloud King. Kemampuan apa yang dimiliki Open Cloud King untuk melawannya? Kepalanya tiba-tiba terbang ke langit, dan pedang menembus dadanya, keluar dari punggungnya. Tidak ada darah yang mengalir, karena dia telah lama mengubah darahnya menjadi kekuatan pertempuran. Bagaimana mungkin ada sedikit penurunan yang tersisa? Open Cloud King tidak yakin. Semangatnya keluar dari tubuhnya, ingin melakukan perjuangan terakhir, tetapi Ling Han menambahkan serangan pedang lagi. Aura pembunuh pedang iblis surgawi menyelimuti dirinya, dan roh Raja Awan terbuka juga terbelah menjadi 2. Itu adalah serangan yang sangat fatal. 2 bagian dari rohnya masih ingin bergabung kembali, melepaskan teriakan yang terdengar seperti lolongan serigala, namun sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat melakukannya. Mengapa Anda menargetkan saya? Dia melepaskan raungan kebencian. Sebelumnya, dia bukanlah satu-satunya Raja Suci yang mendekati Ling Han. Jadi mengapa Ling Han begitu bertekad untuk mengejar dan memburunya? Selain itu, sudah 4 tahun lamanya. Jika ini adalah Saint King lainnya, dia mungkin akan menyerah sekarang. Bukan, ini hanya karma, Ling Han berkata dengan dingin. Aku telah mendapatkan warisan Raja Sungai Surgawi, dan telah berjanji padanya untuk mengirimmu dalam perjalananmu. Apa? Semangat Open Cloud King tercengang. Tiba-tiba menghentikan semua perjuangan. Jadi itu dia tersenyum tragis. Ini benar-benar memakan buah pahit milik sendiri.
bertahun-tahun yang lalu, dia telah mengkhianati Raja Sungai Surgawi, dan dalam sekejap mata, ratusan juta tahun telah berlalu, dan dia masih menemui konsekuensi dari tindakannya sendiri pada akhirnya. Hahaha, semangatnya melepaskan tawa gila, namun dengan cepat hancur. Segera, itu tidak berubah menjadi apa-apa, dan sekali lagi kembali ke langit dan bumi. Seorang Raja Suci dari generasi ini telah meninggal, dengan kematian Raja Awan terbuka. Tombak bercabang 3 itu segera jatuh dari langit, dan formasi juga berhenti berjalan, karena kehilangan inangnya. Ling Han menarik kekuatan mistiknya. Matanya menyapu area itu, dan dia tanpa sadar mendesah pelan. Tempat di bawahnya dipenuhi dengan mayat. Jelas tidak ada sedikit pun bau darah, namun itu memancarkan perasaan sedih yang kuat. Bersambung ke chapter 1641. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.